menciptakan kita, tapi itu Waalaikumsalam hasil warahmatullahi hubungan gitu. wabarakatuh. Tuhan itu menciptakan manusia itu cuman hari ke-6 Assalamualaikum itu warahmatullahi ya itu wabarakatuh. Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal teman-teman kita Kristen. Selamat bergabung di Komal kami. Boleh ndak kita buka Zakaria 12 nomor 1, Bang? Kita belajar sama-sama ya. Zakaria 12 nomor 1, boleh ada yang bisa nunjukkan di sini? Zakaria. Dibaca aja bro, dibaca aja bro. Zakaria 12. Zakaria berapa Dari Bang? tadi di bawah nggak dinaik-naikin, seneng kali dikeroyok sendirian. 12 nomor 1. Zakaria 12 nomor 1. Dah, jangan protes Ustaz, gak boleh. Zakaria. Dan Tuhan ini. Saya bacakan, Gurunda. Oh, silakan. Zakaria 12 nomor 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, menciptakan apa? Menciptakan membentang langit dan meletakkan Ciptakan roh dalam diri manusia. ya, menciptakan roh dalam diri manusia. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa manusia itu tidak diciptakan cuma Adam, di situ jelas dibuktikan kok bahwa Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Itu gimana itu? Itu kan bentuknya Ya, roh Tuhan Bang itu bukan Jumar. menciptakan roh, dia memberi roh ke manusia untuk Iya. hidup gitu loh. Di Penciptaan situ itu dikatakan- sesuatu yang lahiriah Bang Kalau Jumar. menciptakan manusia itu dari tanah liat itu ya Adam hari ke-6 kalau Ini dia nih, ini ada ini yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh yang ada di dalam diri kita ini ciptaan atau bukan? Berarti kalau manusia itu diciptakan dari roh bukan? Apa dari tanah liat? Itu jasadnya dari tanah liat. Nah, Nah, terus rohnya jelas kan? ya roh itu Ciptaan Tuhan. ditiupkan kan? Ini diciptakan. Tuhan, kan? Ini diciptakan katanya. Gimana ini? Salah ini datanya. Apanya yang salah? Ini diciptakan, menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, Iya, itu menciptakan roh dalam diri manusia itu kan ditiupkan roh ke dalam diri manusia itu untuk hidup gitu loh. Ya, diciptakan kan itu? Loh, manusia itu diciptakan dari tanah liat kan? Diciptakan itu, Terus Bang rohnya Jumar. gimana? Ini ada Sesuatu Ya, roh tertulis. itu ditiupkan Ini oleh ada Tuhan. tertulis. Ini ada tertulis. Roh diciptakan, menciptakan roh dalam diri manusia. Iya, menciptakan roh dalam diri manusia sama kayak mau memberi roh manusia itu untuk hidup gitu. Iya, memberi, tapi kan roh yang ada pada diri manusia itu kan diciptakan. Iya, dari Tuhan kan? Iya, semua dari Tuhan. Alam semesta ini Anda pikir dari mana? Ya semua dari Tuhan. Nah iya, makanya berarti segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu Tuhan atau ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Anda dari Tuhan. Berarti Anda adalah Ciptaan. ciptaan. Berarti Bang Soma langsung diciptakan oleh Tuhan, apa hasil hubungan suami istri dari Itu ibu proses. Itu proses, Bung. Itu bapaknya? Lah iya proses. dong. Setelah ibu bapaknya itu kawin, maka ada Suma itu diberi roh oleh Tuhan untuk hidup Iya. gitu loh. Nah, itu Apa langsung proses. diciptakan langsung oleh Tuhan. Prosesnya itu ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memiliki proses. Yesus diciptakan prosesnya hanya dengan ibu aja. Hawa diciptakan proses hanya ayah saja. Adam diciptakan hanya proses tanpa ayah dan ibu. Tapi semua ini adalah ciptaan Tuhan. Setuju? Ya, iya, kita berbicara itu tentang penciptaan Tuhan gitu loh. Bukan berbicara. Iya.
Anda akui tidak bahwa semua yang berasal dari Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan? Betul? Wah, kita kan bicara tentang manusia gitu. Manusia itu kan yang manusia sekarang setelah Adam itu kan itu hasil hubungan suami istri gitu loh. Sedangkan rohnya itu ditiupkan oleh Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau dibilang ciptakan itu ya bisa. Tuhan menciptakan roh itu untuk ditiupkan manusia untuk hidup kan gitu. Kalau Iya, penciptaan Tuhan itu cuman 6 hari kalau di Alkitab. Sekarang saya boleh tanya dong, siapa yang dikatakan permulaan dari ciptaan? Siapa yang dimaksud di situ? Di dalam kitab saudara, dan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, itu siapa yang dimaksud di sana? Yesus, Gurunda. Yesus. Duluan mana dengan Adam? Ayat-ayatnya yang di mana, Pak Zuma? Wahyu 3 ya, Akhia, Ahisugi. Wahyu 3 ayat 14. 14, betul. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan, Permulaan dari Allah. ciptaan. Siapa yang dimaksud di sini permulaan ciptaan? Aku di sana support dari bawah, aku malah pada naik di sini. Siapa ini yang dimaksud? Yesus kan? Yesus itu permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus anak Maria ini juga ciptaan kan? Nah, siapa yang pertama kali diciptakan serupa dengan gambar yang dibuat Tuhan? Adam kan? Berarti semua manusia ini adalah ciptaan. Cuman prosesnya ada yang tanpa ayah, ada yang punya ayah. Jadi kita semua ini adalah ciptaan. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Adapun kelahiran itu hanya proses dari dari tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan menciptakan kita melalui proses kelahiran. Berbeda dengan Adam. Yesus juga diciptakan melalui proses kelahiran. Bedanya dengan kita, Yesus lahir tanpa ayah, kita lahir ada ayah. Itu. Oke? Selesai kita di situ? Jadi semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Anda ciptaan Tuhan. Ya, jadi masalahnya apa, Bang Zuma? Ya, masalahnya Yesus itu ciptaan. Ciptaannya nggak berdosa gitu ya? Oh, siapa bilang? Justru Yesus itulah manusia di antara seluruh manusia. Dialah manusia yang paling banyak dosanya berdasarkan ajaran Paulus. Satu Iya. dosanya apa? Satu dosanya apa, Bang Zuma? Oke. Satu dosa aja. Oke, baik. Kata Yesus gini, saudara saya. Kata Yesus gini. Cuma di mana ayatnya kalau Yesus itu ciptaan? Ya. Coba kasih tahu saya. Wahyu 3 nomor 4 tadi. Jangan framing terus gitu loh. Wahyu 3 ayat 14. Bentar saya tanya ke Islam, bentar kamu ngamuk-ngamuk lagi. Nah, ini sekarang kenapa Anda ngamuk? Data yang ada dalam kitab Anda kenapa? Ditipek Iya, mana? saja. Mana kalau Tuliskanlah Yesus ciptaan? kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya, mana Yesus itu diciptakan? Mana ayatnya? Ini siapa yang dimaksud dengan ini? Siapa yang dimaksud dengan firman ini? Iya kan Ini- tadi kan bilang Yesus ciptaan. Kasih tahu ayatnya mana? Yesus Ini ciptaan mana dengar, itu tulisannya? dengarkan. Pasang hidung Anda baik-baik supaya bisa mendengarkan saya. Wahyu 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud Mana? firman di sini? Mana Yesus di situ? Yang dimaksud firman di sini siapa? Iya, Yesus mana di situ yang bilang Yang Yesus dimaksud diciptakan? firman ini siapa? Jangan disimpul-simpulkan sendiri gitu loh. Enggak, saya tanya dulu. Pada mulanya adalah firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah. Firman itu telah menjadi Yesus. Firman ini siapa? Iya, mana? Tadi kan baca ayat tadi itu kan nggak ada Yesus itu ciptaan. Enggak ada, karena tidak ada nama Yesus, berarti firman ini bukan Yesus. Bukan. Tadi kan kamu bilang Yesus berarti Yesus itu berarti ciptaan. Yesus ini bukan firman. Udah gugur Karena Yohanes kamu 1.
cuman kira-kira doang gitu. Bukan kira-kira, ini cara Anda membantah kitab Anda sendiri. Yesus itu adalah firman. Kenapa sekarang tiba-tiba Yesus bukan firman? Iya, tadi kamu bacakan Wahyu tadi, kamu bilang kan Yesus itu kan ciptaan, tapi tadi dibaca tadi itu kan nggak ada Yesus itu ciptaan. Yang disebut amin ini siapa? Ya kenapa kamu simpulkan sendiri gitu? Makanya saya tanya kepada saudara, yang disebut amin ini siapa? Ya siapa? Ya, makanya baca ho amen, ho martus, ho pistos kai aletinos, itu dibaca Pak. Textisos tauteo. Dia adalah ciptaan, permulaan dia, hierarki. Saya harus ngomong apa ini? Tidak ada tertulis nama Yesus, tapi dia disebut amin, disebut firman. Yang disebut firman, disebut amin siapa menurut pemahaman saudara saya dalam agama Kristen? Iya, Siapa? Mana ada amin itu disebut firman? Berarti ini aja ini Kolose 1:15. Ia adalah, jadi keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Kristus itu. Kamu namanya tuh? Saya jelaskan ya. Jadi Silakan. ini konteksnya ini adalah tulisan untuk teguran untuk jemaat di Laodikia. Jadi firman ini adalah perkataan, bukan firman yang di Yohanes tadi. Kalau yang di Yohanes tadi itu benar Tuhan Yesus. Jadi firman ini yang konteks Kalau amin ini siapa? amin itu iya. Artinya iya. Benar. Firman Daria. Coba baca Wahyu 3:14 ini coba. Jadi gini, di King James Version ya, saya bacakan. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Jadi Semua mana maksudnya- bisa bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Inggris. Ya, Ya, saya terjemahkan ngerti, ya. saya pasti bahasa Inggris. Amin, Bahasa iman, Arab aja gak ngerti kalau pakai bahasa Inggris. amin, iman, dan kesetiaan itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini menjelaskan perkataan untuk jemaat di Laodikia, dan selanjutnya nanti dijelaskan tentang engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia agar tidak ragu-ragu gitu, tidak suam-suam kuku. Bukan ke situ Ini perginya. perkataan. Bukan ke situ Tidak, perginya, tidak. Bung. Inilah Kalau Anda firman dari Amin. Ya makanya Amin ini Anda- siapa? Iya makanya Anda harus Amin ini siapa? Kalau baca ayat Amin ini itu yang siapa? lengkap gitu, Dari jangan King baca James Version. ayat 1 disimpulkan sendiri, nggak bisa Iya. kayak gitu. Amin ini siapa? Inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Jawab dulu. Amin itu ya Tuhan gitu loh. Ya, Tuhan di amin. sini siapa? Amin. Bukan. Masa bukan artinya begitu. inilah firman dari ya Tuhan gitu. Iya benar. Saksi Oke, yang nah setia Tuhan di dan sini. benar. Ya. Oke, Tuhan ini di sini siapa? Yang mana? Tuhan yang mana? Ya, Maksudnya ini yang mana? ini. Ya Amin katanya Tuhan tadi. Ya Tuhan. Iya, Nah, amin, Tuhan yang Tuhan. dimaksud di sini siapa? Tuhan ya Tuhan. Maksudnya Siapa? Tuhan yang mana? Iya, kan Tuhan Anda ada 3. Yang mana di sini? Amin ini siapa di sini? Oh, Tuhan ada 3. Tuhan itu bukan ada 3, cuma Aduh, udah diam. Ini yang satu diam dulu, gak ada ilmu kayaknya. Nih. Inilah firman dari Amin. Ini Amin siapa ini Amin? Amin ini siapa? dari Allah. Allah. Jadi bukan Yesus. Tapi ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus juga. Oke. Inilah firman, dengarkan. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar itu siapa? Saksi yang benar dan setia, Nah, siapa? yaitu itu Tuhan. ayatnya dibaca semua Ya. dulu baru di Ya sabar dulu. itu. Data nomor ini dulu. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Saksi Jangan baca yang satu setia. ayat, kamu simpulkan sendiri. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Jawab dulu ini. Ya Yesus Kristus.
Nah, Yesus Kristus. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini siapa? Firman tadi. Ya, firman ini siapa? Tuhan. Tuhan itu permulaan dari ciptaan. Coba lihat F-nya. Kalau F-nya kecil di Lembaga Alkitab Indonesia, itu berarti bukan Tuhan Yesus, bukan. Itu perkataan. Kalau F-nya besar, baru. Baru siapa? Ya, itu di Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau di King James Version, Anda harus baca juga sebagai pembanding. Iya, maksudnya Jadi, gimana? Kenapa nggak lari ke bahasa Yunani aja, Bung? Biar nggak capek. Anda bahasa Inggris aja agak sulit. Bagaimana sih? Bahasa Inggris aja nggak ngerti, mau bahasa Yunani. Saya bisa kalau Yunani, tampilkan Yunaninya kita baca. Tampilkan Yunaninya kita baca. Bahasa Indonesia aja. Tampilkan. Bahasa Arab aja nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti. mau Nggak bahasa usah Yunani. nggak usah lebay. Gini loh. Sombong Itu kali kau. coba Lah kamu yang sombong, kamu yang hina orang, bahasa nggak ngerti, kau sendiri bisa bahasa Yunani nggak? Saya nggak bisa bahasa Yunani, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kalau begitu Anda Kamu bisa bahasa diam. Arab nggak? Kalau begitu Anda diam. Anda Kamu bisa diam. bahasa Arab nggak? Hei, Saya bisa. Kenapa? Hal anta mahnu fil lugatil arabiyah. Ma ismuka? Apaan itu? Cuman gitu doang. Nenekmu kiper. Udah kau diam. Udahlah, nggak ada ilmunya, turunin. Yang nggak ada ilmunya turunin dulu. Turunin si Ganggu Gap aja. belajar ini, turunin Luki nih. Ya, ganggu aja dia, nggak enak. 1 Korintus 4:10 ini turunin. Ya, Mana ada ilmu? Yang nggak ada ilmu itu ya. turunin aja Mbak Korintus Blokir yang 4:10 Luki ini. turun kau, Nggak bisa turun. diskusi dia. Dah. Permulaan dari ciptaan ini siapa? Yang jadi permulaan dari ciptaan ini siapa di sini, Bang? Firman tadi. Firman ini maksudnya gimana? Firman tadi ini perkataan. Jadi gini. Ya, coba. Kalau Anda baca Lembaga Alkitab Indonesia, ya Iya. Anda ngerti ya. Kalau Iya. F-nya itu kecil, berarti itu bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau di Yohanes tadi, coba Anda lihat. Yohanes tadi, pasti F-nya besar. Atau misalnya anak A-nya pasti besar. Kalau udah menunjukkan Iya. huruf besar, huruf Oke. kapital ya. Huruf kapital Oke, kan baik, Anda tahu kan? baik, Nah, itu menunjukkan Tuhan Yesus, tapi ini F-nya kecil. Oke. Jadi ini perkataan. Oke. Saksi Pada yang jemaat setia, ya. saksi yang setia dan benar adalah Yesus. Dia kan? Permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Siapa di Ada, situ? ada. Oh, Ya? kalau konteks ini firman tadi, firman. Jadi permulaan dari ciptaan Allah itu adalah firman. Ya, Oke. Firman diciptakan. Ya, berarti firman diciptakan. ya, semua itu bukan hanya firman. Semua Oke. alam semesta itu diciptakan. Oke, firman adalah ciptaan. Berarti ketika dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah Makanya tadi bedakan ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Firman yang huruf kecil itu perkataan. Kalau firman yang huruf besar itu Tuhan Yesus. Harus bisa Tuhan bedakan itu. Yesus. Oke. Ya. Berarti pada Jangan saya ulang-ulang terus perkataan itu ya. Oke. Saya sudah paham. Kalau dia P besar, F besar, dia Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalau dia F kecil, berarti dia perkataan. Iya. Oke. Nah, F besar berubah menjadi daging. Iya, betul. Oke. Nah, berarti F besar berubah menjadi F besar. F besar berubah jadi F besar maksudnya gimana? Yesus berubah menjadi Yesus. Atau gimana ini? Mana ayatnya Yesus berubah menjadi Yesus? Tadi kan firman F besar itu adalah Yesus. Ya. Nah, setelah firman F besar ini berubah menjadi daging, dia berubah menjadi Yesus kan? Ya. Ya, berarti F besar yang adalah Yesus berubah menjadi Yesus yang adalah daging. Iya, artinya Allah berubah menjadi manusia gitu loh. Allah atau Yesus ini? Iya, Yesus itu Allah. Kan belum Yesus pada mulanya firman kan belum Yesus dia. Wah, itu makanya beda konsep kita, Bang Zuma. Yesus Jadi- itu pada mulanya sudah Allah, bukan manusia jadi Allah, bukan. Makanya Faktanya beda konsep. boleh baca Roma 14:9. Oke, saya bacakan. Oke, silakan. Roma 14:9. 14 ayat 9 ya.
Yuk. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Masalahnya Jadi, di mana? dia hidup untuk menjadi Supaya itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia Supaya? menjadi Tuhan. Nah, Supaya berarti ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Ya betul. tadi katanya sudah Tuhan dari awalnya. Iya. Gini loh. Tadi- Jadi sebelum coba Anda baca Kejadian, itu nanti ada tulisannya kita menciptakan. Dari kita itu Anda tahu kan, kita kan harusnya jamak gitu loh, jamak kan, lebih dari Bukan satu. kita di situ, bukan kita, kami. Ada, Anda kan Ya belum baca. kalau bentar-bentar saya kasih tahu sedikit ya. Kalau firman F yang diterjemahkan F kecil itu bahasa Yunaninya rema. Lah kalau firman yang pakai F besar itu logos. Ya, betul. Nah sekarang dia ini logos atau rema, kita baca baik-baik. Kai hoi ekontes tau logos. Ini dari kata logos ini. Ya. Bukan rema. Bukan rema. Kalau rema dia memang itu perkataan, tapi kalau logos ini sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 en arki en hologos en prostonteon kai hologos theos. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dihilangkan ini. Logos di sini adalah Yesus. Monggo Juma lanjut. Ya, gimana itu? Yang mana dulu ini? Kalau yang tadi itu kan Wahyu sudah 3 ayat jelas. 14. Sudah jelas itu firman perkataan. Itu dari kata apa Yunaninya? Kalau perkataan itu rema. Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu contohnya rema di situ. Itu perkataan, Yesus menerima perkataan. Coba dicek. Wahyu 3:14 bukan perkataan, bukan Tapi rema. logos, bukan Iya. rema dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus. Gimana, Kai Bang? hoi akointes
buat jembatan, terus bangun masjid, lalu saya selesai gitu pelanggarannya. Tidak bisa. Sistem pemerintahan ini juga mengerti Ya. tentang konsep dosa gitu loh. Dosa satu-satunya cara harus diselesaikan dengan penghukuman. Maka dari itu Yesus harus jadi manusia untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi saya yang berdosa, Yesus yang dihukum. Begitu. Oh gitu. Boleh ndak saya menanggapi data tadi? Silakan. Oke, baik. Di situ diterangkan ya di kitab saudara bahwasanya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Allah ini apa ini ya? Theos atau apa? Bang Zuma, dilanjutkan. Itu Enggak, kan saya tidak tanya ada dulu. sama di situ. Saya tanya dulu, Allah di sini maksudnya apa? Theos ya. Theos. Walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Theos ini kan cuma satu ya. Betul nggak? Betul nggak? Lebih baik pakai istilah sang pencipta aja atau Allah. Oke. Yang walaupun dalam rupa sang pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Artinya pada saat Yesus mengambil rupa manusia, di sini sang pencipta sudah menjadi manusia atau gimana maksudnya data ini? Makanya harus dibaca pelan-pelan gitu kan. Iya, maksudnya Kita gini, tidak boleh berhenti. sang pencipta mengosongkan dirinya gitu ya. Sang pencipta mengosongkan dirinya menjadi manusia. Iya, betul. Berarti sudah tidak ada sang pencipta. Kemuliaannya itu ditinggalkan gitu. Lah, ini Penjelasannya maksud seperti itu. ini dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan keadaannya, kemuliaannya, kekuasaannya, pokoknya semua dihilangkan. Iya, dikosongkan. Ya, dikosongkan. Berarti yang maha kuasa, maha perkasa, maha damai itu sudah nggak ada, hilang. Dikosongkan agar bisa menjadi manusia. Iya, itu dia. Segala kemahaannya itu dihilangkan, dikosongkan. Iya. Oke, berarti nggak ada Tuhan lagi pada saat itu. Kalau tetap ada kuasanya, tetap ada kemuliaannya, bumi bisa Katanya mengosongkan diri, betul ya? Iya, betul, itu jelas. Oke. Mengosongkan dirinya Jadi pada saat Tuhan Anda sang pencipta ini mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia, pada saat itu alam semesta kosong Tuhan, nggak ada Tuhan lagi. Makanya Anda kan tidak mengerti kekristenan. Jadi saya nih harus menjelaskan dari jauh. Allah Iya, itu jawab aja pertanyaannya, Bang. Jawab aja pertanyaannya. Bukan saya tidak ngerti. Saya minta Anda menjawab yang lebih paham. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya, artinya menghilangkan kemahakuasaannya supaya dia setara dengan manusia. Gini loh Bang Suma, ini kan gimana? kita konsepnya, pola pikirnya udah beda jauh gitu loh. Tadi Anda bilang Yesus itu manusia berubah jadi Tuhan, sedangkan kami tidak berpikir seperti itu. Tapi Dan dia mengosongkan diri. Dengan Filipi pasal 2 ini. Iya. Awalnya dia berubah menjadi manusia gitu. Ya, artinya gini saudara, artinya gini. Kalau saya boleh mengambil analogi sederhana, tadinya dia manusia supaya dia setara. Enggak ada, ini analogi. Tadinya dia manusia supaya dia setara dengan ayam, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa ayam supaya dia rata dengan ayam. Manusianya hilang. Gitu. Ya, kita ambil contoh Allah menjadi manusia aja, jangan jadi ayam. Ayam itu kan Enggak, supaya nanti kalau Allah, ini udah benar ini. Itu analogi tadi. Manusia mengambil rupa ayam supaya dia setara dengan ayam. Berarti kemanusiaannya sudah nggak ada kan? Yang ada sekarang ayam kan? mengosongkan diri, bukan membuang. Kita istilahnya harus sesuai dengan dalilnya gitu loh. Udah jelas ditulis mengosongkannya, udah mengosongkan gitu. Iya, artinya dia sudah menjadi manusia.
Kemahakuasaannya hilang, kemahaperkasaannya hilang. Dia menjadi manusia sekarang ini, waktu itu, betul? Kita tidak bisa membuat istilah-istilah baru gitu loh. Jadi Ini kalau mengosongkan diri, ini nggak bisa. Walaupun dalam rupa Sang Pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan Sang Pencipta itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, dia tidak pertahankan, melainkan Alasannya kenapa? mengosongkan dirinya. Jadi ketuhanannya tidak ada lagi, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan tidak ada pada saat itu, karena sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai makhluk manusia. Betul? ada yang salah, ada yang betul. Anda jangan menyimpulkan gitu loh. Sesuai Makanya saya tanya, apakah masih ada Tuhan Sang Pencipta saat itu? ada. Dalam rupa apa? Makanya saya harus jelaskan dari Iya, ini. jawab Dari aja. Dalam rupa apa, aja. Bang? Sang Pencipta tadi dalam rupa apa? Gimana ulangi? Kan tadi Sang Pencipta ini tidak mempertahankan miliknya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Nah, apakah pada saat itu Sang Pencipta masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada dalam rupa apa? Dalam rupa manusia, kan udah berubah jadi manusia. Berarti sudah tidak ada Sang Pencipta, karena dia sudah menjadi manusia dan mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya, melainkan mengosongkan dirinya. Berarti Sang Pencipta sudah nggak ada. Jadi Allah itu kan maha kuasa. Berarti dia tidak mengosongkan diri kalau maha kuasa, masih maha kuasa. Makanya saya harus jelaskan konsep jauh. Ya, silakan. Silakan. Ini Filipi, Paulus yang mengajarkan ini. Bukan Yesus, bukan juga Sang Pencipta. Ini Paulus ini. Tuhan Pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan Sang Pencipta dan bumi sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Tuhan Anda yang Maha Kuasa ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan yang satu tadi sudah nggak ada, Bang. Kecuali Tuhan ada Anda 3 atau 2. Mana yang benar? Tuhan Anda 1 atau 2? Itulah pemahaman Anda kan beda konsep gitu loh, beda konsep. Allah, jadi coba terangkan konsep Anda, silakan. Di surga tetap ada Allah. Berarti dia tidak mengambil, berarti tidak mengosongkan diri menjadi manusia. Dia mengosongkan diri itu Yesus. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? Kalau Anda tanya Tuhan Anda berapa, Anda tanya dalam aspek mana? Dalam aspek ada di surga, tadi ada di surga, ada juga yang ke bumi, yaitu Yesus. Tuhan Anda ada berapa? Karena tadi dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya, ketuhanannya. Berarti yang di surga pun sudah nggak ada. Kalau Tuhan Anda satu, berarti Tuhan Anda bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Dalam kepribadian bukan satu. Hah? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda bukan satu. Ternyata ada 2 pribadi. Bukan 2 pribadi juga. Makanya konsep Anda bertanya, coba bahas ke satu topik. Kalau terlalu panjang lebar itu ini topik kita di sini, Bang. Ini topik kita di sini. Tadi kan sudah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Anda mengatakan bukan. Anda mencoba mengambil Filipi 2 nomor 6. Tuhan yang satu. Ya, begitu ya, harus dipahami. Ya, Tuhan yang satu itu ya tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya, dengan Tuhan itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, melainkan. Jadi Tuhan yang ada di surga ini tidak mempertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tuhan yang di surga ini mengosongkan dirinya
Iya. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Tuhan yang di surga sudah nggak ada, sudah menjadi manusia dia. Ya itu kalau kita berdasarkan pola pikir manusia gitu ya. Memang pola Lalu pikir kita terbatas. lalu kita mau berdasarkan pola pikir siapa? Loh, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa, bro. Ini pola pikirnya siapa ini yang di Filipi 2 nomor 6 ini? Anda Saudara- tidak mengerti tentang saudara- kemahakuasaan. saudara. Kalau hanya Anda berpikir Allah jadi manusia terus surga kosong, itu sangat cetek. Berarti ini dalil salah. Berarti dalil ini salah. Ada yang salah di sini. Apa yang salah coba? Oh, ini salah besar ini. Ini Apa salah yang besar salah? ini. Coba sebutkan mana yang salah. Yang salahnya adalah Apa? Tidak ada yang salah. Anda sendiri yang menyimpulkan yang salah gitu loh. Anda tidak mengerti konsep, tapi Anda seolah-olah tahu gitu loh. Jadi kalau lebih baik Anda bertanya aja gitu, yang fokus gitu, yang spesifik, yang mana gitu. Sebelum saya bertanya nanti. Nah, ini coba nanti Anda lihat ya. Yang bertanya ini banyak sekali, bahkan sampai ratusan pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan aja lah nanti. Pasti Anda langsung saya kasih Anda kesempatan 427 4 juta pertanyaan, tapi selesaikan ini dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengarkan. Ayatnya Yang yang salah walaupun atau kesimpulan Anda yang dengarkan. salah? Mana yang Dengarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Allah ini yang di surga atau yang bukan? Allah Yang di ini surga atau tentang yang Allah Yesus. Allah ini Yesus yang Kristus. bukan yang di surga, bukan? Allah Yesus Kristus juga di surga bisa. Jadi ada berapa Tuhan Anda? Tuhan Anda sebenarnya ada berapa? Anda itu terlalu sempit. Jangan lari ke saya. Ini Anda sudah belepotan. Suruh yang di belakang Anda itu ngomong langsung ke saya. Saya rasa Anda masih murid. Yang di belakang Anda itu suruh. Itu yang di belakang yang Anda bicara, suruh bicara dengan saya tuh. Tidak perlu, saya aja. Jadi Aduh, gini loh. guru Anda suruh hadapi saya. Ini saya tanya kepada Anda, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang dimaksud di sini yang di surga atau yang di mana? Makanya gitu loh. Loh kok makanya? Anda dengar dulu. Kok makanya? Dengar dulu. Dengar dulu gitu loh. Gini loh. Allah iya, itu silakan. maha kuasa. Iya, Tentang tua tahu. keberadaannya tuh, jangankan hanya di sini sama di surga, bahkan di semua tempat itu ada gitu loh. Aduh, jangan jualan kecap, Bang. Jangan jualan kecap. Nah, itu Yang ada dalilnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di sini yang mana? Yang di surga? Ya, bisa di surga, bisa di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di La Kalbar. haula. Itu roh gentayangan itu. Itu roh gentayangan. Makanya Itu Anda roh tuh gentayangan. pemikiran Anda tentang Allah. Anda Loh, tidak ini tahu dulu ini. Ini Anda coba Anda pertahankan dulu ini yang karangan Paulus ini Anda pertahankan. Yang walaupun yang dipertahankan itu udah jelas. Kesimpulan Anda yang salah, ayatnya benar. Kesimpulan kenapa Anda tidak jujur? Ini yang maksudnya gini. Sekarang gini, ketika Allah yang Anda maksud di sini, Theos yang ada di sini mengosongkan dirinya, ini yang mengosongkan dirinya yang mana? Allah Bapa atau Allah Bumbung? Allah Yesus Kristus yang di surga. Yesus Kristus belum ada. Belum. Anda tidak mengerti gitu loh. Yesus belum ada. Ya makanya Anda tidak tahu kan yang berjalan-jalan di Taman Eden itu siapa? Oke. Anda tidak Yesus mengerti gitu loh. Oke. Anda jangan sok tahu, belum ada. Oke. Baik. Yesus itu, Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Anda tahu arti berkehendak tidak? Larinya ke berkehendak. Kenapa sih kayak gini Kristen ini? Saya tanya dulu. Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Makanya Anda tuh harus belajar KBBI juga lah ya. Berkehendak itu berkeinginan. Berkeinginan apa? Tuhan itu maha berkeinginan tidak? Iya, berkeinginan apa? Berkeinginan yang baik benar, berkeinginan yang jahat salah. Gitu. Oke. Aduh, gimana nih pesulap ditemani berdialog ini, pesulap. Sekarang ini tuntaskan dulu ini karangan Paulus, tuntaskan dulu ini. Itu make sense. Anda yang menyimpulkan yang salah. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Theos yang satu ini tidak mempertahankan
hakikatnya sebagai theos, betul? Iya betul. Berarti sudah tidak ada theos kan? Wah itu anda kan Loh, tidak mengerti gitu loh. Ya dia udah, dengarkan. Dia pertahankan atau dia tidak mempertahankan? Jawab. Itu dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap. Jadi tidak menganggap kesetaraan gitu loh. Jadi tidak perlu dipertahankan itu untuk menjadi manusia tuh harus ditinggalkan. Berarti dia harus meninggalkan keteosannya kan, ketuhanannya kan? Iya, kalau tidak bumi bisa hancur. Oke, berarti dia meninggalkan ketuhanannya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Pada saat dia sama seperti manusia, apakah dia masih berkuasa? Masih bisa. Berarti dia tidak mengosongkan diri. Anda kan tidak mengerti apa yang dikosongkan gitu loh. Kalau dia melakukan mujizat, bisa. Dengarkan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia hamba dan menjadi sama. Menjadi sama dengan manusia artinya sama manusia yang enggak lagi ada kuasa-kuasaan. Setuju? Berarti Tuhan Anda sudah tidak maha kuasa karena dia sudah meninggalkan kekuasaannya. Betul? Betul? Jangan menyimpulkan yang salah gitu loh. Sudah jelas itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Itu mengosongkan dirinya. Tapi kalau dalam segi kuasa, dia berkuasa. Tapi dia sudah mengosongkan. Makanya dia sudah mengosongkan. Dia sudah terminologi yang benar. Anda ngerti terminologi enggak? Gini loh. Jadi kalau Anda menyimpulkan, Anda jangan pakai terminologi yang asal-asalan gitu loh, sembarangan. Bisa kacau. Ya udah sekarang. Oke, sekarang Anda silakan, Anda ngibul, silakan. Tidak ada ngibul, saya hanya membaca loh. Ini Tuhan Anda mengosongkan dirinya. Maksudnya apa itu? Itu tidak menganggap kesetaraan Allah itu yang harus dipertahankan. Jadi yang kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankannya gitu loh. Iya, berarti yang tadinya maha kuasa dipertahankan enggak? Yang lain. Yang maha kuasa tadi dipertahankan enggak? Yang maha kuasanya dipertahankan? Lihatlah, Anda baca coba. Ada enggak tulisan kuasa di situ? Saya tanya. Ya, dia tidak mempertahankan. Coba Anda baca dulu, ada enggak tulisan kuasa di situ? Loh, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Baru. Jangan saya bilang, jangan pakai istilah baru nanti. Anda ini wakil roh kegelapan loh sebenarnya. Anda sendiri yang punya data, Anda sendiri yang punya kitab. Tuhan itu maha kuasa. Oke, Anda mengatakan betul. Sekarang ketika dia mengosongkan dirinya, apakah kemahakuasaannya masih ada? Yang dihilangkan itu kesetaraan dengan Allah, ya. Loh, Allah itu kan maha kuasa. Itu semua dihilangkan supaya dia tidak setara lagi dengan Allah, betul? Ya, kita mengetahui tentang Allah, tentang Yesus itu bagaimana dia memberitahu kita. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang macam-macam gitu loh. Kita sesuaikan dengan ayat. Gimana ceritanya nih? Dosa bisa enggak diselesaikan dengan amal? Bisa enggak? Dosa diselesaikan dengan amal? Bisa. Gimana Sambo? Sambo suruh beramal bisa? Bebas. Bahkan dengan tai sapi dosa selesai. Aduh, parah. Parah. Diselesaikan dengan amal. Dia nggak tahu lagi kalau tai sapi bisa menyelesaikan dosa itu. Jadi tahu tuh. Nah, bisa coba. Bisa enggak? Bebas karena amal. Oke. Keluaran 29. Iya, Keluaran 29 nomor 12 Anda baca. 14. Iya, 14, sorry. Ngapa kalian beralih dengan ayat-ayat Alkitab terus? Saya tanya tadi. Bisa ada Memang kamu percaya? Kamu percaya dengan Al-Quran? Percaya? Loh, itu kan urusan Anda. Gimana sih orang ini? Ini kan kita pakai konsep Anda. Menurut Anda masuk akal enggak nih di pikiran nih? Seseorang yang bersalah diselesaikan dengan cara beramal. Terus itu doesn't make sense, you know? Ini
Mari kita lihat. Yehezkiel 18 nomor 21 dan seterusnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku dan melakukan keadilan dan kebenaran, kebenaran ini amalan baik atau amalan soleh, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kebenaran ini amalan soleh. Ternyata amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Kedurhakaannya semuanya dihapuskan. Gimana? Kalau gitu, iya betul. Berarti Sambo kalau gitu dia beramal aja, nggak usah dia dihukum. Ya kalau dia dimaafkan sama yang membunuhnya, yang dia bunuh, ayo. It doesn't make sense, bro. Anda tidak mengerti sistem pemerintahan. Sambo itu masuk surga, kenapa? Justru ini jadi masalah. Kalau saya tanya, kalau dia percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib demi menebus dosanya, apakah dosa Sambo diampuni? Anda mengerti konstitusi tidak? Ya, konstitusi. Sambo setelah dia melakukan pembunuhan, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah dosanya diampuni? Anda kenapa balik bertanya dengan saya? Jawab aja pertanyaan saya tadi, masuk akal tidak? Ya ampun, Anda yang membawa Sambo di sini, tidak ada yang membawa Sambo. Barang siapa yang percaya Yesus mati menebus dosa di atas tiang salib, maka dosanya akan diampuni. Sekarang dosa Sambo diampuni nggak ketika dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mati di atas tiang salib demi dosa-dosanya? Dosa Sambo diampuni enggak? Ini loh, tadi analoginya itu dosa Sambo diampuni tidak? Itu pertanyaannya. Beda konteks, bro. Pertanyaan saya, dosa Sambo diampuni tidak? Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Makanya kalian harus fokus tentang Makanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Makanya pilih. Ayo kembali kepada karangan Paulus ini. Kembali kepada karangan Paulus yang bukan firman Tuhan ini, yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda, Paulus. Coba kembali ke Filipi 2. Yang walaupun Anda hanya membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Saya udah, itu ayat udah begitu jelas, tapi Tuhan Anda dengan istilah-istilah Tuhan Anda satu, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Perkasa, Maha Adil. Itu Tuhan Anda. Yang satu itu, Tuhan Anda yang satu itu mengambil rupa manusia dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Anda yang tadi satu itu sudah menjadi manusia, mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Berarti sudah tidak ada kekuasaan karena dia sudah berubah menjadi makhluk. Gimana? Ya berarti itu saya jawab nanti gampang itu. Tapi ya, tadi saya udah clear ya. Berarti Anda udah tidak ada argumentasi yang pertanyaan ya? Anda apa? Waduh, tadi saya ada tanya enggak? Saya sudah jawab Yehezkiel 18, Ahisugi sudah menunjukkan Keluaran 29 nomor 14. Orang beli dombanya, orang beli sapi, sapinya kemudian diimpakkan, disembeli, dibakar nya, hapus dosa dari amalan baik tadi. Amalan baik menghapus dosa. Ayo. Ya, itu kacau tidak itu? Ya, kok kenapa kacau? Itu perintah Tuhan. Masa kacau? Ya kacau. Berarti kalau menuduh kacau, Tuhanmu kacau dong. Itu kan dari Tuhanmu. Gimana sih? Kacau berarti. Dia belum nyadar itu dari kitabnya. Itu dari kitab. Asatid, dia belum nyadar. Sebenarnya bukan kitabnya, itu kitabnya Yahudi. 29 ayat 4 ya. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemah. Itulah korban penghapus dosa. Kalau itu kamu anggap kacau, berarti kitabmu kacau. Bukan, bro, pemahaman Anda yang kacau. Anda tidak mengerti semua itu. Itulah jurus yang paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh. Coba kita ini Gurunda, coba kita dengerin pemahamannya gimana coba. Pemahamannya gimana coba? Ini ya. Saya tanya dulu Anda. Anda bertanya terus.
Hai. Anda 100 pertanyaan, saya 1 pertanyaan aja Anda tidak ada argumentasi yang berkualitas. Nol. Wush, sombong tapi nol. Itu baru boleh tertawa karena itu lucu loh. Sombong tapi nol, ndak ada yang diselesaikan. Tuhannya cuma satu jadi manusia, bulat aja mutar-mutar di sana. Ternyata masih ada yang berkuasa di surga. Tuhannya ternyata 2. Bukan dua. Secara apa dulu? Yang mengosongkan diri tadi yang mana? Tuhan yang mana? Pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah masih ada di surga. Nah, berarti Tuhan Anda ada berapa pribadi? Ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu berapa Tuhan? Ah, itu lain pembahasan, bro. Kita jadi kemana-mana. Enggak tertawa. Parah, Susah ya. parah. Susah ya Edward ya. Parah. Mau mengatakan satu Tuhan tapi 3 pribadi. Oh, nggak bisa. Yang namanya 3 ya 3. Jangan makan papau 3 tapi bilangnya 1. Gitu loh. Dalam satu keberadaan itu ada ayatnya. Wish, mana Mau ayatnya? lagi? Boleh. Hati-hati kalau kau bawa karangan Paulus lagi kejebak lagi nanti. Silakan. Wah, tidak. Kenapa permasalahan dengan Paulus? Tidak ada masalah dengan Paulus. Ini Paulus karangannya tadi membuat Anda ini blunder. Ini karangannya tadi nih. Ini yang blunder. Ini blunder. Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Berarti hilang ketuhanan. Udah menjadi manusia Tuhan Anda itu. Itulah kemenangan Anda itu di situ. Mengklaim diri sendiri, mengklaim tertawa, mengklaim orang lain. Hanya itu kemampuan Anda gitu loh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Yang mengosongkan diri Tuhan yang mana lagi? Tuhan Anda cuma 1, mengosongkan diri sama seperti manusia. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan. Sudah jadi manusia dia. Pribadi Yesus Kristus tadi saya sudah jelaskan. Anda tidak mengerti loh. Makanya jangan. Coba Gurunda, aku pengen tahu coba soal pribadi ini. Ya, silakan. Nah, Edward, pribadi itu 3 ya. Argumen yang berkualitas menurut Anda. Coba, gue pengen tahu. Di sini kita sekarang ini ada, Johanan, mute dulu. Mic lu belum lunas tuh. Nanti belum saya tanya tentang sayap lalat, belum tanya saya tentang yang lain-lain. Iya, nanti ditanya aja, Ya. Yang gua pengen tahu, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini kan ada 9, ada 8 manusia, berapa hakikat? Apa tuh, bro? Ini di sini kita ada Edward, ada Gurunda, ada Ukti, ada Antopodo, ada Hasan Alif, ada Cika, ada Bunda Rahma, ada Bible Berjalan, ada Perah Istar. Di sini ada 9 manusia ya. Hakikatnya berapa? Gini loh, kita memahami Tuhan. Loh kan udah tertawa. Itulah makanya. Ya, kan ditanya tuh hakikatnya berapa? Kenapa jawabannya tuh dimulai dengan gini loh gitu loh? Orang lain. Hanya itu. That's it. Ya coba. Gini loh apa? Baru 1 kata aja Anda udah tertawa loh, bayangkan. Habis lucu. Memulai jawaban dengan gini loh. Makanya kalian tuh hanya menangnya di situ tadi di framing, tapi substansi. Kalian menangnya di jenaka dan penuh humor. Makanya kalau 100 pertanyaan Anda saya jawab, 1 pertanyaan saya enggak bisa Anda jawab dengan dijawab jangan ngelucu, dijawab gitu loh. Dari tadi ngelucu terus soalnya. Enggak ada ngelucu, saya harus keluarkan. Nah, tadi gua nanya, kita ada 9 manusia di sini. Di room ini kita ada 9 manusia, hakikatnya berapa? Kan gua nanya gitu. Gini loh, Anda ngerti dua kali lucu itu. Dua kali kok lucu? Apa? Tadi pertama ngomong gini loh, sekarang ngomong gini loh lagi. Anda tertawa tuh fokusnya untuk framing kan, tujuannya kan? Ya makanya coba jangan dimulai dengan gini loh, dijawab ada berapa. Loh, ada berapa hakikat jawab? Gini loh. Itu ya. Kalian membuat analogi itu beda dengan dijawab saja. Ini ada berapa hakikat? Iya. Pertanyaan saya Anda jawab tidak dengan argumentasi yang logik gitu loh. Iya nanti akan dijawab. Anda menebus dosa sudah dijawab.
Anda menjawab pertanyaan, menjawab konsep Anda dengan kitab saya, sedangkan Anda tidak mengerti kitab saya. Itu apa? Itu bisa Ya lah, kitab lu bahasa Indonesia, semua orang juga ngerti. Orang yang udah lulus bahasa Indonesia ngerti semua baca itu. beda, bro. Anda kalau hanya sekedar baca, Anda bisa paham nggak? Nggak bisa. Bisa. Anda harus gunakan pikiran Anda. Gini loh. Nih, gue bisa paham nih. Lihat nih, Keluaran 29:14 ini ya. Lihat nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Saya tanya Itulah korban penghapus dosa. Disinilah ini Tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Kan gitu. Saya tanya ya, kalau Anda ngerti saya tanya. Apa? Ya. Lembu dan segala macam itu menyimbolkan apa? Oh, nggak ada, lu ngarang. Nggak ada persimbolan. Dalam perjanjian lama, ini tidak ada persimbolan. Kamu ngarang. Makanya saya jelaskan lah biar Anda ngerti ya. Nanti Ya pakai dalil ya. Pakai dalil ya. Waduh. Saya buka ayat dari tadi itu bukan dalil kah? Coba. Kalau saya buka dalil saya mengerti. Ya udah, Saya paham. sekarang jelaskan pakai dalil coba. Ya. Udah. Silakan. Apa gini loh. Saya kasih tahu. Kalau saya bertanya ini saya kasih tahu cara berdebat ya. Kalau Ya. saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda aja. Jangan pakai kitab saya. Lah ya, ini posisinya gue bertanya tentang konsep lu gitu loh. Lu belum bertanya kepada kami, belum. Udah, tadi Anda aja telinganya agak banyak itu. Enggak, telinga gue 2 kok kayak Yesus. Banyak telinga kali Anda. Kan tadi saya bertanya. Ya, yang ada kapas telinga tahun 2023 atau tahun 1? Coba. Kenapa Anda bertanya lagi? Anda tidak tahu. Ya udah, makanya ayo dijawab, ayo dijawab, ayo. Anda jawab, jangan. Ini deh, nanti kita kembali ke Keluaran 29:14 ya. Abis lu bertanya kita kembali ke sini ya. Iya, Anda bebas bertanya tentang kitab saya, tapi kalau saya bertanya tentang konsep Anda, jangan Anda pakai kitab saya. Iya, enggak akan pakai kitab lu. Coba ya, coba gue jawab ya, coba. Apa? Itu apa ya, teknis berdebat itu yang lumrahnya seperti itu. Gua baru masuk. That's a fool. Kenapa saya pakai kitab? Kenapa saya pakai kitabmu? Karena menurut Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya nggak mau pakai kitab saya, jadi pakai kitabmu. Gitu loh. Karena itu yang kamu percaya. Ngapain saya pakai kitab saya sedangkan kamu nggak percaya? Gini loh. Makasih ya. Itulah Anda tidak mengerti cara berdebat gitu loh. Saya pakai dalilnya Yesus. Kata Yesus jangan melemparkan barang berharga kepada anjing. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, kenapa saya tidak mau pakai kitab kita? Karena kamu tidak percaya. Apapun yang dikatakan kitab saya, kamu nggak akan percaya. Kita pakai kitab kamu yang jawabannya itu sesuai dengan pertanyaanmu. Begitu loh. That's crazy. Jadi gini, saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda. Jangan Anda pakai konsep di dalam Islam memang gini. Konsep di dalam Islam memang perbuatan baik bisa menghapus dosa. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina bentar, saya jawab pakai Quran nih, saya jawab pakai Quran. Bentar. Begitu. Oke, bentar, diem. Ya, amal baik bisa menghapus dosa. Contohnya kata Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu fi ma qaddama min dambi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa. Kan begitu. Nah, ternyata di dalam kitabmu juga ada amal perbuatan baik itu menghapus dosa. Terus salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Misalnya ada kita pakai sistem di dunia ini. Kalau orang bersalah bisa enggak dia menyelesaikan kesalahannya dengan amal? Tapi kitabmu katanya bisa menurut kitabmu. Ya, orang salah ya minta maaf lah. Waduh, Anda ini pakai kitab saya lagi. Ya, bisa di dalam Islam bisa meminta maaf. Ya, di dalam Islam itu ada namanya 2 dosa. Dosa sesama manusia dan dosa kepada Tuhan. Kalau dosa sesama manusia, kita itu minta maaf kepada orang yang kita jahilin. Kalau dosa kepada Tuhan, kita bertobat. Begitu caranya.
Ya, ini sistem pemerintahan dunia ya. Ini sistem pemerintahan Ngapain dunia. kamu mau bahas masalah agama atau bahas pemerintahan? Ini analogi, Bapak. Analogi. Ya analoginya Kita gimana analogikan. coba? Kalau ayahmu yang maling, kamu mau dipenjara? Itu analogi gitu. Itu bisa Misalnya ada, Adam itu yang ada. makan buah, Di Yesus yang konstitusi ada kesalib. Itu ada undang-undangnya. Ada gimana? Ya, ini kan hukuman, bicara hukuman Kesian. nih. Adam yang mencuri, Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Anda pernah Bapakmu yang mencuri, nenekmu yang mencuri, kau yang dipenjara gitu. Logis itu. Jadi ada kasusnya itu. Logis. Bahkan Dia saya penebus pernah dosa. lihat hal yang Masuk akal itu. ada orang pakai jaminan, benar. Satu nih si A bersalah. Logis. Si A bersalah ya. Lalu si A ini untuk apa ada keperluan si B dijadikan jaminan. Bisa itu, bisa. Harus ada jaminan memang. Begitulah konsep. Jaminan apa? Di penjara dia? Dia di penjara dia? Anda ngerti enggak? Without saying Enggak, dia menggantikan dia di penjara dia. Enggak, jaminan itu di penjara enggak? Anda enggak ngerti bahasa Inggris. Lah, kan harus menerima Saya pakai bahasa Indonesia, hukuman. Mbak. Kalau Saya pakai bahasa jaminan Indonesia, itu Mbak. hanya sekedar apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab, itu jaminan. Tetapi kalau itu diletakkan pada konsep penebusan dosa nggak masuk, karena Yesus Iya, dia- menerima hukuman. Seharusnya Jadi yang buat- menjadi jaminan itu dihukum. Ya dia buat jaminan orang dia buat manusia kok. Dia jaminan lah. Kalau manusia berbuat dosa dia turun untuk menebus dosa manusia. Itu. Dia jaminan memang. Dia Karena dihukum. manusia berbuat karena Dia berbuat dihukum, dosa bukan hanya tidak jaminan, ada dia dihukum. tidak ada hukum, dia disiksa Kesalib dan itu Mana lagunya. datanya Yesus? Mana datanya Yesus menjamin? Mana? Coba Ya. tunjukkan datanya Yesus menjamin. Dia Mana datang ke datanya dunia, Yesus dia menjamin? turun ke dunia Mana untuk datanya menebus bahwa segala dia dosa. menjamin? Kakak bicara masalah jaminan ini. Mana datanya Yesus menjamin? Ayo. Tunjukkan di Bibelmu itu datanya. Mana datanya Yesusmu apa? menjamin? Nah, kakak Data bicara apa? jaminan tadi. Akulah Tadi kan jalan kamu dan- bicara Dia jaminan. kalau orang Kamu dia sendiri datang yang ke dunia mengangkat untuk soal menebus jaminan. segala dosa manusia, dia mati untuk menebus dosa Mana manusia, itu jaminannya jaminan bahwa dia enggak, mana Bagi- jaminannya bahwa dia tapi menebus kalian bagi dari orang dosa yang bangsa Adam? percaya, tapi Jaminan kalau dari orang Yesus, percaya, dengar, jaminan dari Yesus bahwa dia menebus ayatnya dosa minta waris Adam jaminan, untuk tapi kalian. kita sudah pelajari bahwa kitab itu pelajari kita sudah apa? Kita pelajari udah bahwa dia data. datang ke dunia untuk Hanya menebus segala nyerocos. dosa manusia Hanya bagi nyerocos. orang yang Nggak ada data percaya. kau. Kalau tidak Mana datamu? percaya, Mana datamu? delu. Oh, dari tadi ngomong nggak ada data. delu. Jaminan-jaminan lari ke pemerintah. Diminta jaminannya Yesus nggak ada. Bukan jaminan itu karena dia sendiri yang mati, konyol di tiap Makanya kali. gini Bukan Bunda jaminan. Rahma sebenarnya ya, sebenarnya aku tuh pengen banget di wilayah-wilayah mayoritas Kristen hukum pidana dirubah oleh hukum kasih, digantikan gitu. Pengennya sih gitu ya, pengen tahu gitu loh. Itu Ya, bullshit. kalau hukum kasih itu yang udah paling penuh semuanya hukum kasih. Alah, mana? Kalau kita tidak saling mengasihi bagaimana? Iya, Bapak jadi Ibu, hukum pidana diganti hukum kasih ya. Sini ku tempelin mukamu, sini ku tempelin mukamu. perlulah hukum Ada di kasih, dunia. kita saling mengampuni, saling Alah, memaafkan. saling mampuni. Nah iya gitu loh, pengen ngelihat gitu loh di wilayah-wilayah mayoritas Kristen, Mau diperkosa, di wilayah mayoritas diampuni, Kristen dikasih, hukum gitu pidananya ya. diganti hukum kasih gitu loh. Itu seru kayaknya tuh. Jadi misalnya ada pembunuh, ada perampok, kayak perampok emas, jadi diampuni, kan gitu enak tuh. Bapak Ibu. Makanya Tergantung masing-masing kalau orang. yo dengar cerita lalu, zaman lalu ada di suatu daerah yang anaknya dibunuh dan diperkosa, tapi dia tidak dendam, dia Ngedongeng dia lagi. mengakhiri orang yang membunuh, dia yang itu masuk berita loh. Kalau gua sih Ngedongeng. Iya, tapi gini posisinya beda sama Islam ya. Kalau di Islam itu ya, ketika mengampuni maka pelakunya itu nggak dipenjara, nggak dihukum. Itu dalam Islam itu. Ya pure Tapi bener-bener diampuni. perbuatannya Kalau tetap Kristen tuh dihukum. diampuni Perbuatannya tapi tetap tetap dipenjara. dihukum. Jadi sia-sia pengampunannya gitu loh. itu di dunia Pak. Jangan Apa tuh? disamakan. Nah makanya gue tuh pengen gitu ya kawan-kawan Kristen ya, gue tuh pengen hukum pidana di daerah kalian diganti hukum kasih gitu. Jadi nggak ada penjara untuk pencuri, perampok dan pemerkosa, nggak ada. Pengen gitu gue. Bukan begitu.
Yang Ya gua pengennya gitu. itu pribadi, bukan hukumnya Bapak Ibu. Kalau hukum tetap harus adil, tetapi kita pribadi. Nggak mau. Gue pengen diganti hukum pidana diganti hukum kasih. Gue pengennya gitu. Katanya kasihi musuhmu, kok masih dihukum? Ah, makanya Anda nih seperti mana pribadi, mana hukum, gitu loh. Anda ngerti nggak? Lah kan yang dibahas hukum kasih bukan pribadi kasih. Kepada pribadi atau kepada siapa? Perintahnya Yesus kan kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Secara pribadi. Diperkosa istrimu, kasihkan anak gadismu. Kan begitu. Dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Kalian itu salah arti. Kok salah arti gimana coba? Kalau kamu dilempar batu, kalau dilempar batu balas dengan roti. Jadi bagi sang penjahat itu dapat yang enak-enaknya gitu loh. Iya kan? Apa maksudnya? Kalau kamu diminta dilempar batu balas lempar roti. Kan begitu. Penjahat. Lu yang penjahat kali. Kalau kamu dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Kalau kamu diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kan begitu ajaran Yesus. Makanya itu kalau dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Bible berjalan Begitu, Bos. Dengar dulu. Hukum dunia dipakai. Bapak Lah itu dia makanya ganti hukum pidana sama hukum kasih. Diambil motor Kasih ke Bang Jumat takut mana ada dikasih motor ditabur motor dikasih mobil yang ada dibacok. Yesus aja diminta pipi kiri kasih pipi kanan kok. Makanya Anda tidak mengerti. Itu ajaran dia. Apabila kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Apa yang mereka perbuat Nah, kasih kalau dia. diperkosa istrimu, kasihkan anak gadismu. Waduh. Itu dunia. Itu sekarang itu dunia. Lu salah framingnya. Saya bilang salah. Jawabnya salah. Ya. Ayo Gurunda. Masuk Gurunda. Tadi sinyal kayaknya. Iya. Gimana? Apalagi nih? Lagi bahas ini, aku lagi ngajuin request ke mereka. Di mayoritas Kristen, aku tuh pengennya hukum pidana dihapuskan dan digantikan oleh hukum kasih gitu, Gurunda. Aduh, ribet di sini ribet. Sebenarnya ajaran kasih di dalam Kristen itu cuman mengada-ngada itu. Itu enggak gitu. Mengada-ngada. Itu mengada-ngada. Kasihilah Tuhan itu seperti apa polanya kasih Tuhan itu menurut Yesus? Kasih Tuhan dulu, baru saya ajari kasih manusia. Menurut Yesus kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Dengarkan dulu. Coba jawab dulu. aspek pribadi beda dengan aspek hukum. Kalian ngomong apa? Tante ditanya apa? Kalau di dunia ini yang berhak mengadili itu kawan, saya tanya, ada dua kasih. Yang pertama kasih kepada Tuhan. Yang kedua kasih kepada sesama manusia. Oke. Nah, sekarang kasih kepada ini ngomong apa orang ini ya? Kamu dari tadi saya perhatikan, Edward, dari tadi saudara saya perhatikan, Anda berusaha seintelektual mungkin berbicara, tapi isi bicara Anda itu kosong. Apa yang kosong coba? Saya tanya, kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu kayak mana? Apa jawaban saudara? Kasih kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Iya, tahu. Masa kasih pakai kaki? Pasti dengan hati. Apa yang Anda kalau bertanya itu, Anda bertanyaan itu spesifik. Anda yang punya wawasan selalu kecil wawasan Anda, tapi mulut Anda besar. Kasih kepada Tuhan menurut dengarkan. Kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu seperti apa? Membangkang perintahnya atau mengikuti segala ketetapannya? Itu tidak usah ditanyakan, itu pertanyaan cetek itu. Kenapa kamu mau lari? Kamu lari karena agamamu tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Mau lari? Mengikuti. Nah, sekarang mari kita buktikan ketetapan mana yang kamu ikuti sehingga kamu bisa menuhankan utusannya. Ketetapan yang mana itu?
Makanya Anda kan tidak mengerti tentang Kristen, tapi Mulut Anda ini, mulut Anda ini terlalu besar. Tapi isi kepala Anda itu mending isi kepala kucing. Saya tanya apa, jawabannya apa dari tadi, so tahu Efesus 2 nomor 5 nomor 6. Semua tipuan aja yang Anda jawab. Makanya Kasih kepada Tuhan. Udah diam. Kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu kasih kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukum, aturan dan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada Musa. Itu baru kasih kepada Tuhan. Anda gugur di situ. Paham? Sudah belum? Iya, karena dia enggak kasihnya dia dengan jalan membunuh. Kasihmu dengan jalan membunuh, itu kasihmu, jadi kau gagal yang mulut sampaikan besar, Gurunda. otak seupil, dari tadi sosokan. Ya gantian saya ngomong dong, bagaimana sih? Nah, ini saya jelaskan, ini saya sudah jelaskan. Kasih kepada Tuhan seperti itu. Nah sekarang giliranmu kawan. Nah, kasih kepada Tuhan menurutmu seperti apa? Jawab. Saya ngomong ya. Jadi begini. Membunuh. Kan tidak masuk akal. Ya kan mati Tuhan mau dibunuh. Kasih kepada Tuhan yaitu menuruti firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Sudah. Mana firman Tuhan yang kamu turuti sehingga kamu menuhankan Yesus, utusan Tuhan? Ini saya jelaskan ya, ayat-ayat tadi itu semua sudah jelas. Semua sudah Mana jelaskan. perintah Tuhan agar Anda menuhankan anak Maria yang manusia itu? Mana perintah Tuhannya? Konsep Anda dan konsep saya beda. Tadi Anda mengatakan kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Mana firman yang Anda turutin? Saya mau jelasin. Tunjukkan firman Tuhan yang Anda ikutin sampai Anda menuhankan Yesus. Silakan. Dari tadi saya pakai ayat enggak? Pakai kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya perintah Tuhan? Sembahlah Yesus anakku. Mana? Yang terlalu banyak ayat itu adalah bro, kalau sesuai dengan kemauan pikiran Anda. Tadi katanya menuruti firman Tuhan. Tadi katanya kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Saya belum ngomong. Saya minta mana firman Tuhannya agar Anda menuhankan Yesus. Mana? Terus, dengar dulu. Konsep Anda dan konsep saya berbeda. Anda bilang kenapa tadi, jadi konsep saya? Ini konsep Anda. Cara berdebat dah, gitu loh. Anda integritas dan profesional aja ndak ada gitu. Bagaimana Anda Gimana saya mau mendengarkan cara tipuan Anda di sini? Bukan tempatnya menipu. Anda mengatakan, dengarkan. Anda mengatakan kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah. Saya tanya, mana perintah Allah agar Anda mempertuhankan utusannya Yesus? Mana? Stupid bro, gantian ngobrol, gantian ngomong gitu loh. Itu cara berdebat begitu, bukan hanya Anda yang Cara ngomong. berdebat itu ketika ditanya dijawab sesuai pertanyaan, kucluk. Ini bukan di warkop. Ini debat lintas agama, disaksikan oleh banyak cendekiawan. Semua lapisan masyarakat menyaksikan kita berdialog. That's stupid bro. You are stupid gitu loh. Anda ngomong banyak, saya diam. Tapi saya ngomong 2 kata 3 kata, Anda potong gitu loh. You yang stupid. Anda bilang tadi apa? You yang stupid. You yang stupid lah. Jangan duduk orang stupid. Saya udah jelaskan di Filipi tadi kan. Udah terbukti kan menjadi manusia di Filipi, mengosongkan diri segala macam. Itulah makanya Anda tidak kamu bilang tadi mengasihi Tuhan. Dengar. Kamu bilang tadi mengasihi Tuhan artinya mengikuti firman Tuhan. Nah, ditanya sama Gurunda, mana firman Tuhan yang kau ikuti? Mana perkataan Tuhan bahwa kau harus menyembah anak Maria? Mana? Kualitasnya mana firman Tuhan? Lah, itu kan di pertanyaan harus kau jawab. Kata Gurunda, kau bilang kami harus mengikuti firman Tuhan. Dimintalah mana datanya bahwa
Tuhan meminta kau menyembah anak Maria. Mana datanya bahwa kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Saya udah tunjukkan Di mana datanya? Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Dari tadi sok-sok intelektual. Mana? Saya banyak. Anda tidak. Mana? Coba sampaikan itu, cari nih datanya nih. Mana kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Paulus. Itu Paulus. Tuhan Yang diminta itu firman Tuhan, bukan firman Paulus. Sementara Paulus sendiri ngaku dia itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Firman Paulus yang tertulis dalam kitab Bible itu semua firman Tuhan, nggak ada firman Paulus. Paulus sendiri ngaku kalau Paulus sendiri berkata apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kenapa Anda katakan itu firman Tuhan? Itu semua firman Tuhan. Jadi mana yang dipercaya ini, kamu atau Paulus? Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu Paulus ngaku. Itu pengakuan Paulus. Itu stupid namanya. Aduh, ini kita kasih firman Tuhan yang diminta itu firman Tuhan. Di mana firman dari Bapaknya Yesus yang mengatakan disuruh nyembah Yesus? Mana ayatnya? Enggak ada. Tidak pakai dalil. Itu udah disebutkan tadi, dalilnya mana lagi? Kan goblok. Itu bukan firman Tuhan. Dari Tuhan. Dari Paulus. Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan keyakinan orang bodoh. Itu Paulus sendiri yang ngaku. Makanya gimana? Ya, itu Paulus yang ngaku loh. Nah, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan ada menurut orang bodoh yang punya keyakinan. Kristen di bawah. Kalau ada, turunkan aja, teman kita ini belum sanggup di sini, dia bukan kelasnya gitu. Iya. Seolah-olah. Ada ilmunya. Turunkan. Yang lebih sama kalau. Mulut kayak mulut waria dia. Burunda. Mulut waria tapi otak. Kalau saya menjelaskan kitab saya, pakai kitab saya. Tapi otak kosong, kurangi makan babi kau. Jangan terlalu banyak makan babi ya. Inilah kalau dari bayi dikasih susu babi ya gini otaknya. Host diturunkan, host. Nekan yang muslim, yang Kristen yang agak berisi. Udah, kamu belajar dulu, kamu belajar. Nggak ada yang bisa kamu tipu di sini, nggak ada yang bisa kamu tipu. Maaf. Kasihan. Saya menjelaskan. Enggak, mohon maaf teman, belum cukup umur kamu menghadapi kami. No problem. Yes. Turun. Host. Ya silakan kalau anda tidak mampu berdebat dengan saya. Ya, saya nggak mampu menghadapi orang yang habiskan waktu saya. Anda menghabiskan waktu saya. Mana ini Mbak Turunkan, host. Bagus. Mbak Esti. Pengakuan yang sangat gentleman. Thank you. Yes. Mana ini blokir permanen nih? Halo. Bunda Esti, tolong turunkan Edward. Ya, ganti yang lebih hebat. Turunkan saya, Bu. Saya kan tadi udah bilang. Ganti yang lebih hebat. Kasih di dalam Kristen itu hanya kasih bualan, itu palsu, nggak ada. Ini buktinya orang itu kasih mengikuti segala perintah Tuhan, ternyata tidak terbukti. Tolong ganti Edward. Nggak ada perintah Tuhan yang mereka ikuti. Tadi Anda bilang manusia jadi Tuhan. Saya tunjukkan di Filipi Tuhan jadi manusia. Anda ngeles sana sini kan? Padahal ayatnya udah sangat jelas gitu loh. Itu contohnya. Bagaimana dengan Yohanes 5 nomor 26? Kuat mana dengan dengarkan. Kuat mana narasi, dengarkan. Kuat mana karangan Yohanes dengan karangan Paulus? Semua itu kuat, bro. Makanya. Bagaimana? Ayo. Kalau Anda masih punya malu, mari kita bahas. Yohanes 5 nomor 26, mari kita bahas. Kalau kita saya masih kasih kesempatan. Jangan so tahu kau ya. Saya masih kasih kesempatan kau untuk sekali ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan atau tidak? Anda ngomong apa sih? Anda ngomong apa sih? Makanya aku bilang kau itu belum layak berdialog dengan saya. Turun.
Apa? Turunin Pak Enti, gak ada ilmunya dia. Turun. Udah. Banyak cerita, otak kosong, mulut kalah sok-sok intelektual. Ayo naikkan yang agak lulusan lulusan Taman Eden kalau ada. Jangan yang kayak tadi ampas. Itu Bang Sarenda, Bang, ada Sarenda, Bang. Oh, Sarenda. Bisa lanjutkan yang tadi, Sarenda? Nah, gimana tuh, Kak? Oke, baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Di situ Yesus diberikan hidup oleh Bapa. Terus? Kalau Yesus tidak diberikan hidup, bisa hidup enggak Yesus? Oke, coba lanjut di Yohanes 5:25-nya itu. Ini dulu. Bukan Jadi lanjut itu. Nih, kalau nggak baca Gimana? semua kan, kalau hanya petik satu ayatnya aja kan, tapi nggak baca semua sama aja kan. Tapi Oke. ayat 25-nya begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Yang dibilang anak Allah berarti Yesus Kristus ya, kita Iya. setuju, oke? Oke, terus? Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Ya, terus? Nah, Terus? jadi kalau kita memahami itu kita harus baca semua dulu ya Kak. Bukan hanya kita petik satu ayatnya, ya nanti kita salah keliru, salah sasaran, itu bahaya buat kita gitu. Ya, orang yang mati yang dimaksud sini mati jasad atau mati hatinya? Kalau udah mati, kalau dibilang orang mati bukan berarti dia tuh mati benaran. Orang yang mati tuh yang Mati gimana hatinya. ya Mata betul. hatinya, Mati betul. hatinya itu yang Ya, artinya yang mendengarkan perkataan Yesus, hatinya tidak akan mati. Orang yang mati mendengarkan perkataan atau didikan Yesus akan hidup. Betul nggak maksudnya seperti itu? betul. Ketika Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda dengar nggak perkataan Yesus itu? Yang mana tuh? Di dalam kitab saudara Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda dengar enggak perkataan Yesus itu atau Anda cuekin? Iya, pernah dengar, aku diutus dari domba-domba yang hilang gitu kan. Hanya untuk domba-domba, spesial untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya Yesus? Yes, percaya. Nah, terus Anda Bani Israel. Bani Israel ini kayak gimana ya? Gimana? Jadi gini ya Kakak ya. Mungkin Ya, Kakak gimana? lebih tahu Alkitab saya, lebih tahu Bible saya itu kayak gimana gitu kan, lebih berkuasa gitu. Bukan lebih berkuasa. Jadi kalau Gimana? iya lebih bisa, oke, lebih bisa. Kita akui Kakak lebih bisa dari saya yang beragama Kristen. Iya. Tapi setidaknya kita harus paham betul-betul. Bukan kita harus kutip di mana firman yang keras, yang menuju pada jalan yang ini. Oh, itu kita harus ikuti, kita harus tekan yang begini. Itu salah. Kita harus paham betul-betul, jangan sampai sebentar kita tersesat begitu kan. Ya, terus? Jadi gimana itu bahwa Yesus itu, mungkin kalian bilang kan kalau agama Muslim itu kami ini tidak menyembah Yesus, betul kan Kak? Justru ada ini nyembah Yesus. Iya, saya sembah Yesus 100% saya sembah. Nah, siapa yang perintahkan? Itu Allah sendiri. Di mana? Oh, banyak itu Kakak. Oke, silakan adekku yang baik. Di mana itu? Tuhan memerintahkan menyembah anak manusia bernama Yesus. Oh, yang Yesus gimana itu ya? Di mana? Saya ingat-ingat firman-Nya dulu itu. Iya, silakan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, setelah dia didengarkan, mana perkataannya yang kita dengarkan, sembahlah aku. Coba di Tertulis di mana? kayaknya di Yesaya, kalau nggak salah ya, di Yesaya 9 ayat 5 itu.
yang Tadi Bang Rima mengatakan bilang sebab di mana Allah menyatakan itu tadi suara dari langit kan? Iya, dia anaknya berkenan. Terus yang diperintahkan nyembah mana? di situ kan dia bilang kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yang seorang anak ini berarti Yesus Kristus kan? Oh, Yesus sudah lahir di situ. Yes, Yesus seorang sudah lahir putra zaman telah Yesaya. Enggak, ya zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Itu nubuat. Nubuat Sudah. itu telah. Nubuat Ini kan itu sudah belum. terjadi atau belum terjadi? Namanya nubuat itu tuh ramalan. Ya, sudah terjadi atau belum terjadi? Jadi kalian kira kalau yang di kitab Yesaya 9 ayat 5 ini yang telah lahir ini bukan Yesus. Yang Iya, dikatakan bukan. bukan Yesus. Lalu siapa? Ya, lanjut. Iya, itu kan di situ dikatakan sebab ya telah lahir. Telah itu sudah terjadi atau belum? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, Oke? sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Telah itu sudah terjadi atau belum? Lanjut. Seorang Nah, putra saya telah tanya, diberikan untuk kita. Bentar. Saya tanya, coba jawab dengan jujur. Ini firman Telah Tuhan itu kan bukan sudah kebenaran, terjadi tapi ini atau firman belum? Tuhan yang kami bahas. Ini firman Tuhan yang kami bahas. Ini kami ambil dari Bible, bukan untuk karang-karang. Saya tanya, telah itu sudah terjadi atau belum? Ya, kalau sudah telah lahir berarti sudah terjadi lah. Nah, apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Dari zaman kejadian pun sudah. Di mana? Karena Yesus sendiri itu Allah. Karena Yesus Di sendiri mana? itu Allah. Di mana Yesus Katanya lahir? telah lahir. Karena dia sendiri itu lahir itu. Emang di lahir zaman itu bukan kejadian secara- Yesus itu anak? Iya, Yesus anak. Di mana di kejadian Yesus anak? Nggak, dari kitab perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru pun Yesus itu sudah jadi Allah. Aduh, di Jadi- situ kan dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir itu sudah terjadi atau belum? Sudah, lanjut aja dulu Bang, jangan Sudah. sampai. Nah, apakah di Seorang zaman putra- Yesaya Yesus Aduh. sudah lahir? Kenapa sudah sampai di sini? Kenapa tidak lanjutin aja dulu biar tahu siapa yang dibahas Iya. di sini? Seorang anak telah lahir, ya kan? Seorang putra telah diberikan, berarti putra itu Iya, anaknya yang tunggal seorang yaitu putra Yesus sudah Kristus. diberikan, telah diberikan. Lalu kenapa harus ancam Apakah dengan telah firman? Ini diberikan kan itu firman sudah, Tuhan yang berkata. sudah diberikan atau belum? Tapi ini kan firman Ayo. Tuhan yang berkata. Jadi kalau firman Tuhan itu kalau dikatakan sudah artinya belum terjadi gitu. Setidaknya menyerti lah kan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk Nah, kita. iya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Iya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Apa Bapa nama yang kekal, Raja pemerintahannya damai. Jadi, Yesus? Nama pemerintahan Yesus apa? lambang pemerintahan itu berarti dia raja di atas segala raja gitu kan. Kerajaan Nah, Allah. kapan Yesus jadi raja? Yesus itu Allah, kakak ya, Allah. Jadi Waduh. Jadi Susah, makanya itu dibilang susah. kalau Yesus itu adalah raja. Berilmu saja itu Antodopo yang berilmu itu Antodopo. Sarendra Salah nggak bisa itu, dia. saudariku Antodopo. salah. Kalau Anda mau cocok-cocokan kayak gitu itu di sekolah minggu usia 5 tahun ke bawah. Di kami nggak bisa kayak gitu. Telah lahir itu artinya sudah lahir waktu itu. Kalau Iya, tidak sudah. paham jelas, mendingan tidak usah bahas, kakak. Erika ini Muslim apa Kristen? Erika. Sarendra telah menikah atau belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum. Nah, kan saya tanya, Sarendra telah menikah belum? Belum. Artinya sudah menikah. Belum. Belum lahir. Ya, belum lah. Nah, ini- Masa harus disamakan saya dengan Tuhan? Nah, berarti Tuhan bikin orang bingung. Kalau kata telah itu artinya belum. Di situ kan sangat jelas. Seorang putra telah
Gini kan, apa telah gini. lahir. Jadi ini firman dan saya bukan karang-karang. Ini Saya tadi bukan karang-karang, giliran melainkan ini pertanyaan firman yang dibahas, saya ya. yang tidak ada kaitannya dengan agama. Anda pinter. Sarendra telah nikah belum? Belum. Karena Anda belum menikah. Tapi giliran disangkutkan dengan agama, mendadak Anda botol. Telah bisa diartikan belum. Ini aneh Anda ini. Oh, coba agama kok bikin orang bodoh ini gimana sih? Seorang muslim diajarkan untuk cara bersikap seperti ini ya terhadap orang lain. Bukan. Ini kita ngomong harus jujur. Karena kalau nggak jujur nggak ngerti. Begini. Kalau memang kamu tuh benar-benar beriman gitu kan, cara bersikap itu gak seperti ini. Walaupun seorang itu gini Mbak, mohon maaf. Ini itu Yesus orang kalau lagi sakit kepala akut itu tidak bisa dengan botrek harus tempeleng kepalanya biar puyeng sekalian gitu loh. Ngerti? Jadi begitu diajarkannya. 900 tahun. 900 tahun, Bu, Mbak, 900 tahun tuh baru kemudian Yesus lahir. Itu zaman Yesaya. Baru kemudian 900 kemudian baru lahir tuh Yesus. Tapi di situ tulisannya telah, padahal belum. Gitu. Jadi itu bukan untuk Yesus. Itu. Paham ya, Mbak? Udah paham? Loh? Ini pokoknya enggak. Hah? Belum paham? Oke, itu it's okay, nggak apa-apa. Yang di kitab Yesaya itu mungkin ya itu zaman-zaman dulu ya. Mungkin ya kalian lebih mengerti dari kita. Tapi jadi gini, kalian Mbak, tidak semuanya paham. Indra, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, Yesaya itu tidak mencakup ke zaman Yesus. Anda baca Yesaya 1 ayat 1 deh. Iya, Nih saya bacakan ya, bentar. Saya bacakan ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Itulah ruang lingkup yang dilihat oleh Yesaya. Penglihatan yang dilihat Yesaya tidak sampai ke zamannya Yesus. Itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Makanya ketika Anda mengutip Yesaya 9 ayat 5 tidak mengena. Belum lagi nanti kita tanyakan kapan Yesus disebut Allah yang perkasa. Karena Allah yang perkasa itu disematkan kepada Hizkia. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Bapak yang kekal, kapan Yesus disebut Bapak yang kekal? Raja damai, kapan Yesus disebut Raja damai? Karena Allah memerintahkan sendiri, karena ini Allah sendiri yang memerintahkan. Hah? Gimana? Karena itu Allah sendiri yang berkehendak. Loh, dia berkehendak kepada Raja Hizkia. Makanya di situ dikatakan seorang anak telah lahir. Kalau dikatakan telah berarti sudah lahir. Siapa orangnya? Raja Hizkia. Bukan 700 tahun kemudian, Mbak. Oh, jadi berarti Raja Hizkia ini berarti dia yang bapak di atas segala raja gitu. Betul. Lalu Allah kamu siapa? Itu hanya sematan. Ya, orang-orang Israel itu biasa disematkan nama-nama Tuhan pada dirinya. Contoh, Ismail artinya Tuhan mendengar. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Coba, nggak ada masalah dengan itu. Yosua Allah penyelamat. Yosua bin Nun Allah penyelamat. Di perjanjian lama dia menceritakan tentang Tuhan, tapi kalau di perjanjian baru dia menceritakan tentang Yesus. Jadi itu perbedaan, saudara. Jadi tidak selama apa yang kalian dapat di perjanjian lama, oh ini tidak termasuk dalam perjanjian baru, itu no. Jadi kalau di perjanjian lama ada firmannya, di perjanjian baru pun itu akan ada, begitu. Itu cocokologi, nggak cocok. Makanya ketika Anda mau mencocok-cocokkan nggak cocok kalau itu untuk Yesus. Nah, di ayat itu yang dinubuat, kalau itu bentar. Kalau itu nubuatan, ya kan? Bentar, kalau itu nubuatan, dipaksa nubuatan,
seorang raja yang datang itu sebagaimana Daud. Ya, apakah Yesus pernah jadi raja di dunia ini? Oh, pernah banget. Raja wilayahnya mana? Apa bentuk pemerintahannya? Wilayahnya ini dunia. Buktinya dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Waduh, Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat 4. Bukankah engkau mengetahui bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Yesus mengaku ada Tuhan Sang Pencipta. Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau memang Yesus itu Sang Pencipta, ngapain Yesus ngomong seperti itu? Bahkan di dalam Yohanes 24 ayat 22, Yesus punya Tuhan. Yesus itu kan Yesus kapan itu kan Yesus ngaku Tritunggal? Di mana Yesus ngaku Tritunggal? Di mana? Ada dong. Yesus Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Masa kamu nggak Di mana Yesus ngaku bahwa Roh Kudus itu Allah? Mana? Banyak. Roh Kudus itu satu Allah. ayat. Satu Berarti ayat. kamu tidak berarti kamu tidak percaya bahwa Allah itu roh. Oh, tidak percaya. Karena Berarti begini. Allah yang kamu sembah Oke, itu saya Allah dari terangkan ya. Oke, saya terangkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa sebelum kedatangannya yang kedua, itu dalam perumpamaan. Ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu tidak bisa dipahami bahwa Allah itu wujudnya roh. Tetapi maksud Yesus adalah Allah itu gaib, tidak kelihatan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Begitu loh. Yesus itu nggak ngomong roh secara harafiah. Itu hanya kiasan saja. Dalilnya mana? Yohanes 16 ayat 25. Begitu, Bos. Monggo Aki Juma lanjut. Pelan-pelan Pak, dia mengajar bahasa Indonesia itu pelan-pelan. Suaranya ini tambah Bang Andi suka makan petir si bapak ini. Oh, petir dimakan, Bu. Pete, bukan petir. Pete. Pantesan bau pete. Waduh. Enggak juga kok. Iya, suaranya. Jadi ibu-ibu bikin orang jantungan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita menjadi ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu itu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak itu bukan ibu-ibu. Jadi kalau berpidato itu bapak dua, ibu dua. Itu harus gitu ya. mengetahui kalau ibu-ibu itu suaranya lemah lembut. Tolonglah berbahasa dengan lemah lembut. Jadi jangan bapak kayak dua. geledek-geledek. Ya. Jadi bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Mic-nya yang mahal itu Bunda, mic yang mahal, makanya besar suaranya, mic mahal. Ntar dulu. Jadi bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Bukan mic mahal. Jadi kalau kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak, tentunya kan Tuhan kita itu nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh ibu-ibu gitu. Kalau Tuhan itu bapak-bapak, berarti ada diskriminasi gitu. Nah kalau Tuhan itu ibu-ibu, ada diskriminasi juga. Makanya dijelaskan Kejadian 1:26 itu, Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita. Itu sebenarnya bukan harfiah juga gitu. Karena Tuhan itu tidak bergambar. Nah kalau sampai Tuhan itu bergambar menjadi laki-laki, nah ibu bagaimana, masa ibu diskriminasi namanya kan gitu ya Bu ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena dia laki-laki, anak Bunda Maria. Mudah-mudahan ibu-ibu mengerti bahasa Indonesianya. Gimana? Gini ya, dalam konteks menyerukan kebenaran itu harus tegas, keras gitu. Ibaratnya ada maling, masa teriaknya maling, oi maling, nah malingnya jauh, ya baru selesai ngomong. Jadi menyampaikan kebenaran itu harus tegas. Tidak, Biar ngerti kalian orang omong. itu. Masa ada rumah kebakaran? Belum dengar semua pembicaraan kami langsung potong-potong begitu saja gitu. Kebakaran. Tolong, rumahku kebakaran. Nah gitu. Jadi
Atau kalau ada anjing, ahi. langsung dipotong-potong, teman. Tante Anjinta. Tante, ada anjing. Keburu digigit loh. Nggak nyambung. Ya kasih Jadi makan keras makan bukan kedong berarti dong, nggak emosi, nyambung Bos. dong. Nggak nyambung Keras dong. itu tegas. Ya gimana Ibu Setrika, apa kabar? Bu Baik. Erika, Oh. bukan Setrika. Oh sorry. Di sini kebacanya Malu, setrika. Ya itu yang bicara perlu disetrika itu wajahnya itu. Jahat kali Ibu ini. Masa wajah mau disetrika? Bercanda Bunda, Menyampaikan santailah Bunda. kebenaran, untuk menyampaikan Bercanda kebaikan itu itu Gurundaku. perlu dengan kelemah lembutan Oke, supaya mari kita orang berlembut semakin ria. mendekat kepada kita. Jangan Iya, bikin oke. suara menggeledak-geleduk, malah bikin orang Baik. takut tidak mau mendengarkannya. Baik, Mari Ibu. berbahasa dengan lemah lembut. Baik Bu Erika. Ibu dari sekte mana Bu? Yesus itu ketika menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut dia tidak. Iblis bapakmu, itu, bapak segala dusta. Gitu Yesus itu. Nggak ada lemah lembutnya Emang kenyataan, Yesus. Kak. Emang kenyataan kalau Yesus adalah Tuhan. Dia Jadi manusia seharusnya loh. Tuhan kan lemah lembut kan? Tapi enggak Yesus. Kenapa ada Tuhan begitu bentuknya? Tuhan dari mana? Siapa yang ngajarin? Itu kan menurut firman-Nya. Itu kan menurut Bunda firman Esti, Tuhan. izin dulu. Kan Bunda bukan Esti, orang. Brother Jia mau naik gantian sama saya sebentar. Turunin saya, Brother Jia mau naik. Bang Andi, biar Leo aja yang turun. Tadi Nggak sih, apa-apa, aku dibawa sih bentar, pengen gantian ngajar. Gimana Iya. ceritanya Biar Leo aja ada turun, nggak apa-apa. Tuhan Ya, Bunda Esti. begitu Gantian dipotong sama Brother nonotnya Jia, nggak apa-apa. pada hari ke-8? Nah, Tuhan apa itu Bu? Adinda Sarenda, kenapa ada Tuhan nonotnya dipotong? Astaga. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngomong Tuhan itu dipotong. Ya, saya hanya bilang Pada kalau hari Yesus itu ke-8 adalah Yesus Tuhan. Sa. disunat. Jadi itu menurut Nah, itu. firman-Nya sendiri. Kok berbahasanya itu sih? Iya, maaf kalau bahasanya salah. Gini loh, saudariku. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan, gitu kan? Bahwa ia aku Di mana? dan Allah ada. Di mana dikatakan aku adalah Tuhan? Di Ada mana? di Mana? Iya, coba baca di Yohanes 10 ayat 30. Iya, apa dia bilang gitu? Apa dia bilang? Nih biar saya lemah lembut. Aku dan Bapak adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak Aku dan pekerjaan Allah baik adalah yang berasal satu. dari Sama di situ Bapa. kan Yesus. Pekerjaan baik Kalau bos, mana seperti itu yang mau bukan berarti lemah membuatmu lembut mau atau melempari jalan- aku? Diam-diam dulu, kenapa sih orang itu menjelaskan? Kalau orang lain lagi menjelaskan, tolong diam-diam lah. Kenapa harus dihujat begini? Santai lah, Kenapa harus Mbak. ribut-ribut? Orang belum menjelaskan semua. Nah Dari ini Yesus. kan Anda cuma main comot ayat satu ayat Kita- doang. Saya kita akan selesai. membacakan seterusnya. Di situ ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan maksudnya dia adalah Tuhan. Maksudnya itu satu dalam pekerjaan. Makanya Anda baca sampai ayat 33, di situ dikatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Batu. Nah, Oh, begitu ya. apa Terus, jawab orang itu? maksud dari- Bukan karena perbuatan baik yang kamu lakukan, tetapi Masa- kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Masa Tambah Tuhan dilempari teriak-teriak. batu? Ustaz Sugi tambah teriak-teriak. Lalu Masa- kenapa Tuhan menyebut dirinya? Tadi saya pelan-pelan salah, sekarang teriak salah. Jadi maunya yang gimana? Tuhan kok dilempari Lalu kenapa Tuhan batu? Dipele, 10-3, dipele. Tuhan kok dilempari batu? Itu maksudnya Acak gimana? corak. Dilempari batu. Kenapa ada Tuhan kayak begitu modelnya? Kasihan sekali Tuhannya. Itu bangsa Yahudi, namanya bangsa Padahal tidak itu percaya. saya sambil tertawa-tawa loh. Kok katanya emosi? Bangsa Yahudi lempari Tuhan Anda gitu maksudnya? Emang ini bangsa Yahudi kurang ngajar ya. Pakai Tuhan dilempar-lemparin. Iya Mbak ya. Kurang ngajar bangsa Yahudi ini ya Mbak ya. Saya minta izin. Nah, guru saya datang, silakan. Ya. Monggo, Aki, monggo. Brother Zuma, jazakallah. Sister Yes, Erika orang agama Kristen ya. Sudah Turun, kan? sister. Memang orang Islam itu harus asyidda walal kufar. Gitu.
sama Sarenda. Ahi Zia sama Sarenda. Naikin dulu Sister Erika, nanti saya kasih info sedikit saja. Iya ada itu Sarenda, itu Bu Sarenda sama dia. Sama bagaimana? Jadi Bu Sarenda, jadi itu orang Yahudi jahat ya, kok ngelemparin Tuhan ya? Iya Bu ya. Ini firman Tuhan yang berkata loh, bukan saya. Iya, tapi kan orang Ini Yahudi Tuhan yang berkata. bertindak. Orang Yahudi yang bertindak Berarti ya. kalian salahkan firman Tuhan dong berarti. Enggak saya, Kalau enggak salahin kalian baca firman berarti Tuhan. kalian salahkan firman Tuhan dong. Saya salahin orang Yahudi kok Iya, lempar kalau memang di Tuhan. situ di firman Tuhan situ sudah jelas, berarti orang Yahudi kalau mereka melempari batu kepada Yesus itu, berarti mungkin mereka itu salah satu kesalahan mereka tidak percaya gitu kan? Iya, makanya kurang Kenapa ajar harus ini. anak Mesias? Kenapa harus anak Mesias yang jadi pemimpin gitu kan? Iya, makanya ini kok orang Yahudi kok melempar Tuhan gitu. Nah itu firman Ya Tuhan itu. yang berkata. Kan kurang ajar gitu. Karena kan dia bilang begini, sebab jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang Entar dulu Bu Rama. Jadi Yesus dibangkitkan ya? mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya siapa yang bangkitkan Yesus? Dengar dulu firman-Nya. Udah Sebab dengar jikalau tadi. kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan, berarti Allah telah membangkitkan dia dari antara berarti Allah telah membangkitkan Tuhan. Yes, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini Allah pun berfirman. Di sini pun Allah berfirman. Jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga akan diselamatkan. Emang salah firman Tuhan? Iya, berarti Allah membangkitkan Tuhan gitu ya? Betul ya. Berarti Tuhannya Paulus ya orang ini ya berarti ya. Iya, jadi Tuhan membangkitkan Tuhan ya Bu ya? Betul ya, betul. Iya, berarti ada berapa tuh Tuhan tuh? Satu. Ya Tuhan membangkitkan Tuhan membangkitkan Tuhan. Mestinya dua. Kita tuh hanya punya satu Allah saja ya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Dia itu Tritunggal ya. Oh, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi berbeda-beda itu satu. Berarti ada 3 Tuhan. Itu bukan 3, itu yang dibilang Tritunggal itu berarti 3 masing-masing punya tugas. Ini sebentar dulu Kak Sarenda, saya mau tanya, ini live ini sebenarnya buat apa sih? Mau merendahkan orang Kristen atau bagaimana? Saya nggak mau berdebat mengenai Alkitab. Mau memanusiakan. Saya kembali jawab itu. Mau memanusiakan. Halo, sebentar. Sebentar, kita semua sebentar dulu, saya bicara dulu, boleh? Boleh saya bicara dulu? Halo. Saya kembali jawab dulu. Boleh saya jawab dulu? Boleh saya kembali jawab nanti. Boleh saya jawab dulu? Saya berbicara dulu? Boleh saya berbicara ya? Tolong semua mic-nya dimatikan ya. Oke. Saya dulu berbicara ya. Mohon maaf, ini saya beberapa hari ini live ini yang namanya blokir permanen ya. Blokir permanen ini selalu muncul di FYP saya. Sebentar, saya dulu berbicara. Jangan kalian semua pada gerutu langsung mau cecar saya. Saya tidak membela Kak Sarenda, saya tidak membela apapun, tapi jujur FYP kalian itu bikin saya itu yang pertama adalah resah. Saya memang orang Kristen. Saya Kristen. Biar dia bicara dulu. Bapak sebentar, kita semua ini adalah orang dewasa. Jadi kalau ada orang berbicara, tolong mic-nya dimatikan Pak. Jangan Kak. Tadi saya perhatikan. Ngomong aja. Ya udah Ibu lanjut aja ngomong. Siapa yang nggak ada ngomong? Ayo ngomong. Sister Bunda Rema, tunggu dulu Sister Bunda Rema. Sister Bunda, tunggu dulu. Lanjut Sister, orang Muslim mau dengar Anda. Silakan lanjut. Iya, dengerin dulu ya, orang Kristen ngomong dulu ya. Jadi begini, ini kan dari kemarin FYP terus nih. Saya sih berharap live ini di mana-mana orang Indonesia dibuat untuk memberkati.
memberkati sesama agama ataupun beda agama. Tapi kalau saya lihat live ini nggak memberkati, yang ada menjatuhkan orang Kristen, gitu loh. Ya udah stop dulu gantian. Oke, Sudah berapa? Bentar dulu dong. Sudah berapa orang Kristen jatuh, Bu? Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Saya Ya belum tinggal selesai. nanya, Ibu kan merasa jatuh nih. Brother Hendy, saya Saya itu bukan request dengan Anda, ngatur. dengar dulu. Ya, Ini ya. lanjut, nanti saya kembali jawab insyaAllah. Lanjut sister, saya mau dengar. Yang nanti saya kembali jawab di sini, saya orang Muslim, asli dari Pakistan, tapi tinggal dalam Jakarta ya, nama saya Muhammad Zia. Insya Allah saya kembali jawab. Anda cerita dulu, saya mau dengar semua. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi maksud saya FVP-nya ini 3 hari ini saya perhatikan kenapa ya seperti mencecar kami yang minoritas, yang dibilang 3 Allah dan lain sebagainya. Kita sih nggak apa-apa, it's okay, kita diam. Karena kenapa? Kita itu memang diajarkan di Alkitab pun kalian, kalau menurut saya ya, kalian yang para muslim lebih hebat Alkitabnya daripada saya. Itu saya akui, benar. Lebih hebat, kalian lebih teologinya lebih wah daripada saya. Tapi kenapa kita tidak ada marah, tidak ada membalik bikin FYP seperti ini, live seperti ini? Kenapa? Karena kita ada kasih, karena kita mikir kita ini di Indonesia bukan hanya agama Kristen, kita ini di Indonesia bukan. Bu, bentar Bu. Kenapa? Anda mainnya kurang jauh. Anda pernah masuk roomnya Ki Ahmad orang Kristen? Belum. Nah, itu dia. Brother, tunggu dulu, brother. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk membalas gitu. Brother, tunggu dulu. Saya mau dengar itu. Nanti ada komunikasi gap. Saya gak mau orang agama Kristen dan orang agama Islam ada komunikasi gap ya. Saya gak mau spasi. Silakan sister lanjut. Saya mau dengar. Nah, itu betul kata Bapak ini. Tolong kasih saya waktu ngomong dulu. Baru nanti saya bilang, Pak, saya udah selesai. Ibu, saya sudah selesai. Baru kalian ngomong. Ya. Karena dari tadi saya perhatikan, bukan dari tadi, ini udah berapa lama ini live-nya. Saya risih loh beneran 3 hari ini. Saya diem aja. Saya diem, tapi kok yang sering masuk kayak Kasarenda, entah siapa yang kemarin-kemarin itu, saya lupa namanya, itu selalu dicecar gitu loh. Oh, Tuhannya 3 ya? Oh ini ya? Oh itu ya? Ini ya? Diem aja, diem. Tapi saya pikir kok makin lama makin kayak nggak menghargai ya. Mau Tuhan kita 3, mau kita dibilang orang Yahudi, mau dibilang kenapa itu Yesus itu dipukul-pukul ini batu itu, kita diem gitu loh. Itu buat apa sih? Maksudnya live ini gunanya untuk apa? Memang untuk menjatuhkan agama minoritas orang Kristen atau untuk apa? Itu aja sih. Silakan berbicara. Sudah selesai, sister? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Sister, pertama, poman ini motif untuk diskusi agama Islam dan agama lain. Itu bukan target satu agama, tidak. Itu terserah orang Yahudi mau naik, orang Kristen mau naik, orang Hindu mau naik, orang atheist mau naik, agnostik, humanist, nature, terserah itu. Ini live bukan khusus untuk orang Kristen. Itu debat lintas agama ya, pertama. Yang kedua, tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk naik komal ini. Sister Sharon dan Anda juga, di sini masuk, kenapa Anda mau sendiri? Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk debat lintas agama ya. Yang ketiga, waktu debat itu tidak pakai emotion ya, atau emotional feeling ya. Itu pakai dalil. Ya memang Anda percaya Tuhan itu 3 bukan 1. Bagaimana orang Muslim atau orang Islam percaya, orang Kristen tidak percaya 3 Tuhan? Tuhan di dalam agama Kristen itu 1. Gak bisa. Kenapa? Konsep Trinitas tidak masuk akal. Yang ketiga, konsep Trinitas tidak ada tulis di dalam Bible perjanjian baru eksplisit, gak ada. Bisa kasih satu ayat atau satu statement di dalam Bible perjanjian baru eksplisit untuk konsep Trinitas, gak bisa. Yang waktu debat
atau waktu diskusi sister, memang ada yang sedikit orang panas atau heated debate ya. Orang Muslim juga heated, ada heated debate, ada orang Kristen juga sama. Bukan yang orang Muslim sendiri itu debat panas ya. Ada orang Kristen juga saya lihat debat panas. Itu kadang-kadang, bukan setiap hari atau praktek seperti itu. Silakan kembali jawab. Jadi gini ya Bu, izin dulu sebentar ya. Ibu ini kurang jauh mendengarkan bagaimana komal-komal Kristen itu hujatannya nggak ketulungan. Kita lihat saja frekuensinya Bu. Berapa Kristen yang masuk penjara yang menghujat? Berapa Kristen yang melarikan diri menghujat? Gitu ya. Di sini diskusi lintas agama. Kalau tidak ada Kristen kami nggak membahas itu. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu ini cuma mendengarkan di sini aja. Baru ibu sakit gitu. Coba ibu masuk ke room yang lain, coba dengerin apa yang terjadi sama mereka. Hujatannya nggak ketulungan Bu. Kami di sini masih batas wajar. Kenapa? Kami di sini berbicara berdasarkan data yang ada di Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Mereka apa? Ngarang sana, ngarang sini, akhirnya ditangkap polisi. Minimal dia kabur ke luar negeri. Siapa yang paling banyak menghujat Ibu? Dari Kristen. Siapa yang masih banyak paling masuk banyak penjara? Kristen. Ibu kurang jauh. Kritiknya belakangan. Artinya ibu ini belum menonton sebelah, langsung ngeritik di sini. Itu Bu ya. Next ibu nonton tuh juga channel-channel Kristen. Bagaimana ini Kristen ini mengancam saya mau dibunuh sama Kristen Bu. Itu loh. Ibu nggak denger? Nonton sana. Itu seagama ibu loh. Oke? Jadi ibu ini tempatnya salah kritik ibu di sini. Lanjut. Yang di sini sister, saya mau tambah sedikit Brother Hendy, jazakallah khair Anda kasih info. Di sini Komal khusus Sister Seren bisa mute mic. Sister Seren. Ya, halo. Ya, bisa mute mic sister. Oh, oke. Di mute. Mic-nya ditutup. Oke, Ya, lanjut. siap. Jazakallah. Sister di sini lintas agama itu diskusi biasa atau debate biasa untuk apa yang akidah benar, apa yang akidah tidak benar. Oke? Harusnya orang mau hidup, orang mau tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Akidah agama Kristen yang benar atau akidah agama Islam benar. Ini mau tahu di sini ke dalam Komal. Untuk mau tahu, orang masuk sendiri. Tidak ada yang orang Muslim paksa orang Kristen untuk masuk Komal ini. Yang orang Kristen mau naik, silakan. Diskusi, debate, atau sharing-sharing, oke. Tapi orang Kristen gak mau, orang Muslim gak mau paksa juga. Nah, sekarang kamu mau diskusi topik apa? Lintas agama atau tidak? Sister? Iya Pak. Ya. Saya Bisa buka mic? Ya, Iya, ini sister sudah mau ya, saya mau dengar. Ya. Iya. Kalau untuk sharing Sister sekarang mau diskusi lintas agama atau tidak? Saya tidak ada diskusi, cuman Oke, sharing aja. sih. Saya Oke, cuman sharing agak aja. kasihan dengan Kasarenda karena dari tadi kan kayak dicecer terus gitu loh. Maksudnya begini Pak, saya mau Oke, ganti sister. yang Oke, tadi. sister, dengar saya. Sekarang ke Anda dan Brother Zuma di sini agak orang Muslim mau sharing. Brother Zuma mau sharing apa artinya tauhid di dalam agama Islam. Anda yang sharing apa artinya tauhid di dalam agama Kristen. Siap? Ibu ini nggak Iya. bisa diskusi. Iya, boleh silakan discuss. Saya dengar. Gak apa-apa. Oke, Brother Zuma, bisa kasih info apa artinya tauhid di dalam agama Islam. Silakan brother. Kenapa saya bahasa Indonesia kurang bagus? Mungkin sister di sini tidak mengerti. Jazakallah khair.
Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa lama-lama. Bukan saya karena takut atau bagaimana ya dengan komen-komen yang di bawah itu. Saya Anda ada berapa menit untuk sharing? Saya mungkin Bisa kasih berapa menit di sini? saya cuma mau mengeluarkan keluh kesah saya. Saya cuma minta tolong sama kalian semua. Ya, itu satu aja. Tolong hargai setiap perbedaan yang ada. Dan juga mungkin kalau ini saya orang agama Islam hormat semua akidah. Ini bukan masalah tidak orang agama Muslim atau Islam tidak hormat akidah orang lain, sister. Oke. Hormat itu artinya beda dan terima akidah orang lain itu beda. Artinya ya. Brother Hendy bisa Brother Zuma. Baik, Anda di sini, Brother Zuma? Baik, insyaallah. Kasih akidah tauhid brother dalam agama Islam. Jazakallah. Ya, syukran. boleh saya bicara sebentar sedikit Silakan. sebelum saya keluar dari Zoom? Jangan dong. Kenapa, Pak? Masih ada yang mau diucapin, apalagi Perah Istar mau ngomong juga. Ya, karena begini Pak, saya punya hak untuk masuk dan saya juga punya hak untuk keluar. Ya. Iya, tapi setelah mendengarkan aku ya, silakan. Kalau Anda ingin berbicara di saat saya keluar juga nggak apa-apa. Saya juga tetap Enggak, ini karena yang ditujukannya mbaknya gitu. Iya, saya keluar juga tidak masalah. Toh saya juga bisa dengar. Oke, sekarang aja ya. Sekarang aja. Anda nggak mau di sini? Anda nggak mau di sini? Iya, saya mau izin keluar. Makanya Anda nggak mau di sini? Iya betul. Makanya saya izin siap. keluar. Terima kasih Bu. Gitu, ya. Blokir Rasa bisa rendah, turun ini yang semangat, sistemnya ya, nggak Kak. mau di sini. Oke. Nanti tunggu Bisa aku turun aja, blokir. mau ngomong dulu Akhizia. Aku Turun dulu. ada sesuatu yang mau aku bilang ke dia. Iya. Jadi perasaan yang dirasakan oleh sister sekarang adalah tuayan dari apa yang penghujat Islam tabur di luar sana. Itu sudah. Oh, sama satu lagi. Islam apa penghujat Kristen? Satu lagi sebelum saya keluar. Penghujat Islam, penghujatnya agama Islam gitu loh. Satu lagi karena kan tadi ada sempat tadi siapa yang ngomong ya diancam ya sama orang Kristen ya. Nah begitupun mungkin ya orang Kristen juga mungkin pernah diancam. Semua orang pernah merasakan diancam oleh yang berbeda agama. Cuma kan kita tunjukkan orangnya, siapa orang yang pernah diancam? Ya, yang mungkin tidak speak up dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi istri gua loh, sis, istri gua ya syahadat. Jangan ngarang. Mobilnya ditabrak loh. Jangan ngarang Bu, nggak bagus ngarang. Bukan mengarang Pak, bukan mengarang. Cuman yang tadi saya menggambar. tidak speak up. Jangan seperti itu ya, sister. Saya itu orang cerita bagus-bagus dengan Anda. Yang sekarang saya persepsi sister etika kurang bagus ya. Etikanya sister sekarang mulai kurang bagus. Sorry ya. Saya sudah cerita ini room khusus, komal khusus untuk debat lintas agama. Anda mau sharing agama Kristen apa konsep tauhid atau apa konsep itu Tuhan satu di dalam agama Kristen, silakan. Nanti Brother Zuma dari ini orang Islam dan Muslim ini mau cerita atau sharing apa konsep tauhid di dalam agama Islam. Anda Kristen ya? Ada yang brother Muslim juga di sini mau sharing. Yang sekarang sister mau atau tidak untuk sharing? Bukan debate atau diskusi. Sharing hanya mau curhat saja ya. Nggak bisa dia mau curhat saja. Dan saya izin untuk keluar ya. Ya kalau mau sharing boleh saya izin keluar ya. Ya. Anda mau di sini atau tidak? Ya, saya mau keluar Pak. Saya mau izin keluar. Oke Bu, terima kasih Bu. Keluar aja. Sudah kasih izin. Biar digantikan pendeta. Iya, Anda tidak punya hak berdiam di sini. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Oh ya Bu. Terima kasih sister. Sama-sama. Jangan lupa minum air putih setiap hari. Ya Ibu, kalau Anda masih mendengarkan di bawah Bu, tolong saya minta tolong ke Ibu, pulangkan saya punya Ibrahim sama Paul Jong yang telah menghujat Islam Bu. Dia itu buronan dia Bu. Pulangkan ya Bu. Makasih Bu. Wah ini Dan jangan lupa Andropoda. turun dah. Ya
Yang masalah itu dengan sister, ini cerita pertama saya mau sharing-sharing aja untuk agama Kristen. Oke, silakan. Orang Muslim di sini sharing untuk akidah tauhid, apa itu artinya akidah tauhid dalam agama Islam. Yang Anda sharing apa yang konsep Tuhan di dalam agama Kristen. Gak mau juga, ya udah, gak mau paksa. Turun. Cuma Yes, Betul, akhi Zia, Mumtaz. Betul. Ento orang agama Kristen atau Islam, brother? Atau sister? Saya gak tahu. Ndopo Kristen. Katolik saya. Dia ketolak Ahizia katanya. Katolik. Oh, maaf, sorry. Oke, mau siap untuk apa? Lanjut. Oke, Kristen ya. Katolik, Protestan, Unitarian, terserah Anda itu. Oke, Anda siap untuk diskusi dengan Brother Zuma sekarang? Agak agama atau tidak? Iya, tadi kan ngebahas tentang nubuat Yesaya itu. Aku dengar tadi, tapi potong tadi. Topik yang apa, brother? Yesaya Kamu mau diskusi topik apa nih, 95. brother? Ya. Oke, brother Bang Zuma, cek. Brother Zuma. Siap, 86 senggol kiri kanan, maju tanpa mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Siap perintah. Tadi kan ini kita perbahas terkait dengan kata telah tadi sama itu kan nubuat. Nubuat itu artinya apa yang terjadi di kemudian hari. Ya kan, ramalan yang terjadi di kemudian hari kan. Betul. Ya. Ya, tapi ada hal yang perlu dipahami di sini, saudaraku. Ketika kita berbicara mengenai Yesaya 96 atau 5, yang perlu dipahami di sini adalah yang empunya kitab. Islam Kristen bukan sang pemilik kitab ini, Yesaya ini. Maka kita harus melihat, tidak bisa kemudian kita meninabobokkan kepala kita untuk tidak mau tahu apa pemahaman orang yang empunya kitab terhadap kitabnya. Ketika dikatakan dalam kitab ini Kielet Yulat Lanu, kita tidak ngerti bahasa Ibrani, nggak paham tentang tafsiran kitab orang, tidak paham bagaimana kemudian disiplin ilmu untuk mengkaji data-data kitabnya orang. Seketika kita muncul kemudian mentafsirkan, mencocok-cocokkan apa yang kemudian muncul di kitabnya orang Yahudi, sementara kita bukan orang Yahudi. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan seorang anak telah lahir, betul, ini nubuat yang akan terjadi. Tetapi yang akan terjadi ini adalah seorang yang baru lahir itu ketika dia dewasa nanti, dia akan berlaku seperti raja, yang mana dia mampu membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Itu dulu yang perlu dipahami. Memang dia telah lahir, memang dia menceritakan tentang nubuat yang akan datang, tetapi pelakunya sudah lahir. Berarti yang diceritakan Yesaya ini adalah kejadian yang akan terjadi, tetapi aktor utamanya saat itu sudah lahir, tapi masih kanak-kanak. Yang mana orang-orang di sekelilingnya, itu apa yang disampaikan oleh Yesaya ini, kira-kira siapa? Iya. Jelas Hezekia, nggak ada yang lain. Itu Hezekia itu, Bung. Itu raja damai. Yes, dia yang mendamaikan kemudian orang-orang Yerusalem dari peperangan yang dilakukan oleh Asyur atau Median pada saat itu. Baiklah, kita runut ke belakang. Sorry Bang Umar. Silakan. Kita runut ke belakang. Silakan. Kita lihat di Yesaya, kita kembali ke belakang di kitab Yesaya, di Yesaya 7:14. Itu dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, siapa Immanuel itu? Immanuel ini kan Yesus. Loh, dari mana? Sejak kapan Yesus disebut Immanuel? Sejak kapan? Di mana? Yesus disebut di Immanuel itu ada. Coba bacakan Yesaya 8 ayat 8, Bro. Yesaya 8 ayat 8 coba dibaca. Itu Immanuel dan nongol belum di situ. Terpotong itu, saya punya ininya. Coba Yesaya 8 ayat 8. Iya. Di situ Immanuel dan nongol belum? Sebentar. Bang Kores coba dibacain Bang Kores. Yesaya 88 ya? Ya. Nggak tahu itu Kristen itu. Coba baca itu. Terus kita lihat lagi di ini di apa? Yesaya Di Lukas ayat 1, Lukas bab 1 ayat 31. Tunggu kita ini ya, kita satu-satu ya. Yesaya dulu baru Lukas ya. Iya. Baru ke gurunya lagi. Tunggu. Nah ini Coba besarin layar Bang. Ini Yesaya 8. Ini jarang dibaca oleh siapa? Oleh kawan-kawan kekristenan. Besarin siapa? Mbak Bokir. Nah, jadi di Yesaya 8 nomor 7 sampai 8 kita baca, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Yesaya dipanggil Immanuel oleh Tuhan. Apa? Ya. Ya. Boleh saya terangkan dikit mengenai Immanuel di Yesaya 7 ayat 14 itu? Jadi untuk mengerti Yesaya 7 ayat 14 itu jangan dicomot satu potong Bang. Kalau perlu Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 17. Nah kalau Anda baca dari situ nanti Anda akan tahu bahwa kedatangan Immanuel itu sebagai pertanda bagi Ahaz, bahwa negeri yang ditinggali Ahaz itu tidak akan diserang oleh Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin, ya. Tetapi Yesaya Ahaz itu kan tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Anda baca dari ayat 10. Ya ini saya buka deh biar enak. Yesaya 7 dari ayat 10. Ini kalau kita buka dari ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, nah ini ya kata Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi pertanda kepadamu. Siapa? Ahaz. Dia akan memberi tanda kepadamu Ahaz. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15. Ia akan makan dadi dan madu. Nah ini Immanuel akan makan dadi dan madu. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Negeri yang kedua rajanya ditakuti siapa? Raja Pekah dan Raja Rezin. Jadi Immanuel di sini pertanda bagi Ahaz. Bukan 700 tahun kemudian. Ngapain Immanuel datang 700 tahun kemudian sementara Ahaz sudah mati, Raja Pekah, Raja Rezin sudah mati? Gak nyambung.
Nah, Immanuel ini ternyata nongol di Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Immanuel sudah ada, makanya disebut ya Immanuel. Kalau belum ada, orangnya masuk disebut. Begitu cara logisnya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apalagi kalau Anda baca dari Yesaya 1 ayat 1, kita bisa tahu. Ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Itulah ruang lingkup yang dilihat Yesaya. Tidak sampai ke zaman Yesus, itu hanya sampai kepada raja-raja Yehuda. Terima kasih. Bible berjalan. Kami persembahkan. Oke, Brother Endo, sudah ada jawab dari orang Muslim atau tidak? Brother Endo. Halo? Sekarang diam. Nah, bagaimana dengan ayat yang di Matius 1 Sudah ada jawab dari 23? Itu kan bahasanya kan sama, hampir sama. Iya, jadi gini, boleh saya tambahkan ya? Bisa begini. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 9 ya, di data nomor 6 itu, endingnya untuk kita ketahui siapa pelakunya itu ada di nomor 3-nya sebenarnya dari Yesaya 9 ini. Di nomor 3 itu kan sudah jelas dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, ini apa maksudnya? Tolak ukur daripada siapa yang dimaksud telah lahir itu adalah ketika ada oknum yang melakukan pembebasan terhadap penindasan kepada Yerusalem, layaknya penindasan yang telah dipatahkan pada masa kekalahan Midian. Jadi ada oknum telah lahir yang akan membebaskan kemudian Bani Israel, dalam hal ini Yerusalem, dari penekanan, layaknya kemudian ketika Gedeon mampu menghapuskan mengalahkan Midian. Nah, siapa ya pelaku ini yang memberikan kemudian kekalahan kepada musuh Yerusalem, layaknya Gedeon mengalahkan Midian? Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 nomor 1 ya, cerita tentang Gideon mampu mengalahkan Midian. Ingat, yang menjadi tolak ukur siapa pelaku daripada yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 ini adalah siapa yang mampu melakukan sesuatu pembebasan terhadap Yerusalem, layaknya Gedeon melakukan peperangan dengan Midian, dan Gedeon membebaskan Yerusalem dari Midian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian? Gideon. Di mana tertulis? Hakim-Hakim 6 nomor 1. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, di data ini jelas sekali bahwasanya bangsa Israel itu dikuasai oleh Midian selama 7 tahun. Nah, Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Allah kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian. Melalui siapa? Melalui Raja Gedeon. Nah, ini Raja Gedeon kemudian mampu menaklukkan bangsa yang sudah menguasai Yerusalem selama 7 tahun. Bangsa mana? Bangsa Midian. Gedeon berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, nanti setelah datang oknum yang sama seperti yang telah lahir ini, maka dia akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Gideon, mampu membebaskan Yerusalem dari penindasan bangsa Midian. Lalu siapa pelakunya? Mari kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 9 ya, nomor 19 ya. Di situ sangat jelas
di 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga sampai pasal 19, bagaimana cerita yang ada di sana ketika kemudian dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah kemudian Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota yang diduduki oleh Yehuda lalu merebutnya. Itu jelas itu. Dalam tahun keempat, dalam tahun ke-14 maksud saya, di mana zaman Raja Hizkia maju melawan Sanherib Raja Asyur yang menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Siapa yang merebutnya? Hizkia. Ini nanti direbut oleh Hizkia. Nah, di 2 Raja-Raja bab 19 nomor 20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan, elah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Itu kata yang diceritakan oleh Yesaya bin Amos kepada Hizkia. Di 2 Raja-Raja 19 nomor 29 sampai 31 ya, di situ diterangkan gini. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Di data nomor 30 dijelaskan begini, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, maka akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, di data nomor 32 sampai 36 dijelaskan begini, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dan perisai dan tidak akan menimbulkan tanah menjadi tembok dan mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan karena mereka Daud hambaku. Maka pada hal itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah semua tentara Asyur. Itu jumlahnya sekitar 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua berangkat kepada tampaklah mereka ini sebagai bangkai dari orang-orang yang mati. Ya, sorry ya, saya bacanya terpatah-patah ya. Inilah susahnya kalau lihat konteks. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Nah, sekarang jelas sekali bagaimana kemudian kita lihat Hizkia mampu mengalahkan 185.000 orang, layaknya apa yang dilakukan oleh Gideon terhadap orang Midian. Nah, di data pasal 9 Yesaya ini jelas menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, lalu kemudian dijajah, dipersekusi. Tapi Allah menolong bangsa Israel melalui siapa? Melalui anak yang disebut Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena anak ini yang membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Jadi jelas, jadi apa yang diceritakan tentang Raja Hizkia itu jelas Yesaya mengatakan kemenangan yang sama dengan masa Midian. Apa yang terjadi pada masa Midian? Itu yang saya jelaskan tadi. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi mujizat Allah datang kemudian dengan 300 laki-laki. Gideon berhasil membunuh 120.000 orang Midian hampir dalam waktu semalam. Jadi Yesaya menceritakan apa yang terjadi pada kemenangan yang ada pada Gideon tersebut. Nah, kemudian Raja Hizkia berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Apa yang terjadi? Mujizat juga terjadi layaknya yang terjadi terhadap Gideon ketika dia mampu berhasil mengusir penjajahan dari Midian. Maka ketika yang terjadi kemudian adalah Hizkia dengan mujizat yang diberikan oleh Allah, dalam waktu semalam dia mampu membunuh dan menghancurkan musuh dari Yerusalem sebanyak 185.000 musuh yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Ini jelas
berarti ketika kita merujuk daripada apa yang tertuang di dalam Yesaya 9 nomor 3, bahwa akan terjadi kembali kemenangan yang dialami oleh Yerusalem melalui tangan Gideon terhadap orang Asyur, ternyata betul. Hizkia juga mampu melakukan pemenangan terhadap Yerusalem ketika dia mampu mengusir musuh Yerusalem dengan membunuh 185 musuh Yerusalem. Ini yang dilakukan oleh Hizkia melawan Asyur. Jadi saya simpulkan, Gideon berhasil mengalahkan tentara Midian, menghabiskan kurang lebih 120 tentara Midian, 120 ribu. Ya, sedangkan Hizkia mampu mengalahkan tentara Midian, tentara daripada pasukan yang datang kepada Yerusalem, yaitu Asyur, 185 ribu. Paham ya? Jadi kesimpulannya, yang menggenapi nubuatan ini adalah Hizkia. Hizkia mampu mengalahkan tentara Asyur 185 ribu orang. Gideon mampu mengalahkan tentara Midian 120 ribu orang tentara. Yesus kapan? Yesus kapan? Kapan dia mengalahkan musuh-musuh Yerusalem? Kapan? Kapan Yesus memberikan kedamaian kepada Yerusalem? Kapan? Gak pernah. Kapan Yesus memiliki di pundaknya kepemimpinan pemerintahan? Kapan? Gak pernah. Jadi sekali lagi, sebelum saya serahkan kepada yang lain, teman-teman, kita lihat di data nomor 3 di Yesaya 9, bahwa yang menggenapi nubuatan Yesaya 9 nomor 6 ini ada di nomor 3-nya, yaitu ketika ada orang dari sisi Yerusalem yang mampu membebaskan Yerusalem, layaknya Gideon membebaskan Bani Israel dari pasukan Midian, maka itulah pelakunya. Nah, ternyata sejak masa Gideon sampai kepada masa Yesus sudah pernah terjadi pembebasan Yerusalem dari tekanan Asyur melalui tangan Raja Hizkia. Siapa yang sama seperti Gideon? Yesus atau Hizkia? Hizkia. Berapa tentara dari pasukan Asyur yang dibasmi oleh Hizkia? 185 ribu orang. Yesus berapa yang dimusnahkan? Musuh Yerusalem? Gak ada. Justru dia yang dimusnahkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari Yesaya 9 nomor 6 ini adalah untuk Raja Hizkia. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, Kristen silakan gulung tikar dengan cantik, karena ternyata Yesus bukanlah Raja damai, bukan Allah kekal, Allah perkasa, tetapi dia adalah manusia yang dibunuh oleh tentara Romawi. Demikian. Maaf ya, saya terbata-bata karena saya ngantuk dan juga saya saya tidak bisa membaca gitu loh. Kalau saya berdebat saya tidak suka membaca. Demikian. Oke, Bang Zuma. Tapi panjang juga ya ngomong. Iya. Makanya saya tidak pernah menerangkan Bible seperti kami gini. Saya Google itu begitu caranya. Kalau saya baca di Google begitu terbata-bata, entah apa-apanya gue bilang. Gini Bang Zuma, ini tadi kan kita bahas itu terkait dengan nubuatan Yesaya. Jadi dari pemahaman atau apa yang disampaikan Bang Zuma tadi kan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini siapa tadi? Raja siapa? Hizkia. Raja Hizkia, Bung. Apakah Raja Hizkia itu dilahirkan oleh anak darah? Loh, Yesaya 95 ini nggak berbicara anak darah loh. Tidak, kita kembali di Yesaya 7. Yesaya 7 kan sudah Yesaya 7 saya terangkan tadi. Itu beda konteks lah, jangan disamakan. Enggak, kita harus kembali dari itu. Sebab itu Tuhan yang memberikan kepada suatu pertanda. Kalau di Yesaya 7, kedatangan Immanuel itu sebagai pertanda untuk Ahaz. Gitu loh, jangan dicampur-campur. Beda. Raja Ahaz. Itu Raja Ahaz.
Nah, kalau yang di sini ini Raja Hizkia. Jangan Berarti dicampur. dinubuatkan itu untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Itu beda-beda. Yang di Yesaya 7 itu Maher Jalal Hasbas. Nah, kalau yang di Yesaya 9 ayat 6 ini Hizkia, jangan dicampur-campur, beda. Konteksnya beda itu. Nggak beda konteks di sini, Bang. Loh, kok nggak beda konteks gimana sih? Bang Juma menerangkan itu kepada Hizkia. Sementara kalau yang di Yesaya 7:14 itu anaknya Yesaya, siapa? Maher Jalal Hasbas. Makanya Anda baca dari Yesaya 8 ini dari ayat 5, ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya, benar ya, di Maher Jalal Hasbas. Nah, ini di ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Jalal Hasbas. Inilah si siapa itu tadi, Immanuel itu. Makanya di ayat 8 nanti disebut langsung namanya, ya Immanuel. Jadi jangan dicampur-campur, Bang. Nggak nyambung. Itu nggak cocok untuk Yesus, Bang. Kan sudah saya terangkan, coba Anda baca pelan-pelan dari ayat 1. Yesaya 7 itu dibaca dari ayat 1 sampai ayat 17. Nanti Anda akan tahu. Nih, apa saya perlu bacakan? Tapi penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 31. Gini. Itu penggenapannya. Kalau Anda itu kan paksakan, Bang, pemahaman Yesus kami kan menggenapi di situ, ini. bahwa Yesus datang untuk menggenapi. Oke, saya jawab. Nah. Oke. Kalau Anda memaksakan Yesus menggenapi nubuatan yang ada di Yesaya, maka konsekuensinya Yesus tidak terlahir ajaib. Karena apa? Karena yang bisa menduduki tahta Daud itu keturunan Daud. Keturunan biologis. Loh, Anda paham enggak? Apa syarat untuk jadi Mesias? Apa sukunya? Anda paham enggak? Yesus bukan Yang bisa keturunan menjadi Daud, Mesias itu harus dari suku Yehuda. Apakah Yesus ini dari suku Yehuda? Tidak, Bang. Terus Yesus dari suku apa menurut Abang? Yesus itu dari suku Lewi, bukan dari suku Yehuda dia. Karena Maria dari Lewi. Gitu, Tapi Bang. ada kan silsilahnya. Nah, kalau Anda percaya kepada silsilah itu, seharusnya Yesus ini anak kandungnya Yusuf, supaya dia bisa menduduki tahta Daud. Gitu loh. Karena Daud ini dari suku Yehuda, tidak bisa lari ke Yesus. Makanya kalau dipaksakan ini untuk Yesus, konsekuensinya Yesus anak di luar nikah. Mau? Ini kan dipaksakan. Makanya nanti kalau Anda lihat di dalam Roma 1 ayat 3, apa kata Paulus? Yesus ini sperma Daud. Di situ dikatakan spermatos David dalam bahasa Yunaninya. Itu dipaksakan itu. Padahal nggak bisa, mau dipaksakan nggak bisa. Kalau dipaksakan Yesus harus spermanya Daud. Harus ada keturunan biologis. Sementara kita percaya bahwa Yesus itu tidak ada silsilah biologis dengan Daud. Gitu loh. Kenapa itu dipaksakan ke Immanuel supaya Yesus bisa menduduki ramalan ini? Nah, kan begitu sebenarnya, Bang. Nggak dipaksakan. Itu kan dari perkataan dari Santo Gabriel atau Malaikat Gabriel. Di mana? Di Matius itu, di Lukas ayat 1 sampai bab 1 ayat 31. Nah, itu adanya di Matius 7. Ya, itu bukan kata malaikat di situ. Lukas 1, Matius 7 ayat 23
sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu bukan kata malaikat, itu kata penulis Matius. Nah ini dia yang saya bilang ini maksa. Padahal Immanuel kalau kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14, jelas konteksnya itu pertanda bagi Ahaz. Bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Baca dari ayat 1 biar Anda paham. Jangan cuma dicomot satu ayat. Gitu loh. Kami ini menguasai Bible bang, tidak mau asal comot seperti Kristen, main comot, tapi kehilangan konteks jadinya. Kalau itu main comot, kehilangan konteks. Ini kan kita begini, ini kan keimanan kita kan beda. Iya, imanmu itu mencomot ayat sehingga konteksnya dibuang. Mencomot, kita runut. Ya, oke, kalau coba Anda pernah enggak baca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 17? Sudah pernah baca? Ayo jujur. Kalau kami jujur, Bang. Kita lihat kan di kan Bang, saya tanya sama Anda, jawab jujur. Sorry. Bang, bentar Bang. Saya minta Anda jujur kali ini. Pernah enggak Anda baca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 17? Pernah enggak? Jujur. Pernah, cuman kita tidak biasa menghafal seperti teman-teman. Nah, kalau Anda pernah, baca, kita baca. Seharusnya Anda tahu Bang, bahwa Immanuel itu untuk Ahaz. Makanya saya tadi cuplik sedikit dari ayat 10. Di situ Yesaya meminta kepada Ahaz untuk meminta tanda. Kalau memang Immanuel untuk Ahaz itu, lalu kenapa ada firman-nya di Lukas 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Itulah dia itu memaksakan diri supaya Yesus itu sesuai dengan nubuatan Yesaya. Nggak bisa kita menyimpulkan atau mengasumsi bahwa itu kesannya dipaksakan. Itu kan tertulis. Mana gini-gini loh ya, para penulis Bible ini menghendaki apa yang terjadi di zaman Yesaya itu juga terjadi pada Yesus. Nggak bisa kau katakan begitu. Loh, kenapa tidak bisa? Karena Immanuel ini kalau Anda baca dengan baik bukan 700 tahun kemudian. Karena Immanuel ini sudah datang di Yesaya 8 ayat 8. Anda baca enggak Yesaya 8 ayat 8? Kalau kamu katakan sekarang apa artinya? Apa artinya gimana? Itu enggak ada di. Ya, kamu maksakan Oke, kalau Anda maksa itu untuk Yesus, pertanyaan saya. Oke, kalau itu Anda maksa untuk Yesus, pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Ayo. Karena di Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayo sekarang kapan Maria menamakan Yesus Immanuel dan siapa yang menyebutnya Immanuel? Ayo tunjukkan pada saya. Immanuel itu Yesus tuh. Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Hah? Siapa? Tetapi kalau Maher Jalal Hasbas dipanggil Immanuel ada Yesaya 8 ayat 8. Ada pembuktian. Sekarang saya ingin bukti dari Anda kapan Yesus dipanggil Immanuel. Karena dia di situ dikatakan akan diberi nama Immanuel. Masa diberi Immanuel setelah lahir dipanggil bejo? Kan aneh. Coba tunjukkan pada saya kapan Yesus dipanggil Immanuel. Ayo. Immanuel itu Yesus. Iya, kapan dipanggil Immanuel, kapan? Kalau memang Immanuel itu Yesus, apakah ibunya pernah memanggil, "Hai Immanuel anakku"? Apakah Yusuf bapak tirinya pernah manggil Yesus Immanuel? Kalau dipanggil ke elu, berarti udah salah. Hah? Bisa jawab enggak? Karena di sini dikatakan dia akan dinamai Immanuel. Allah menyertai. Benarkah Yesus diberi nama Immanuel? Tuhan beserta kita, arti dari Immanuel itu. Oh, saya nggak tanya arti. Jadi, saya nggak tanya arti. Ya, saya tanya di situ kapan Yesus dipanggil Immanuel?
Kapan? Kalau sudah dibilang Nggak bisa Immanuel, jawab. berarti Tuhan beserta. Dia sudah sudah ada duluan. Saya kata Tuhan nggak beserta, tanya kan? arti, di situ sudah dijelaskan Immanuel artinya Allah menyertai kita di Matius 1 ayat 23. Yang saya pertanyakan, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Karena di sini dikatakan dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekarang siapa mereka ini yang memberi nama Yesus Immanuel? Siapa mereka? Mereka Dan itu kapan Yusuf itu? dan Maria. Yusuf dan Maria. Kapan setelah Maria yang Yesus lahir melahirkan, kan? diberi nama Immanuel? Mana buktinya? Immanuel, Yesus tadi. Iya, mana? Siapa yang manggil Yesus Immanuel? Tetapi kalau Mahir Jalalah Hasbas dipanggil Immanuel, ada. Yesaya 8 ayat 8, baca. Harus ada bukti dong. Mana buktinya Yesus dipanggil Immanuel? Anda tanya ke saya, mana buktinya Mahir Jalalah Hasbas dipanggil Immanuel? Saya tunjukkan ayatnya. Sekarang tunjukkan kepada saya Yesus dipanggil Immanuel. Ayo. Ayo tunjuk. Nggak bisa, Bos. Itu terlalu dipaksakan supaya Yesus bisa menduduki. Ya, supaya Yesus bisa menduduki Yesaya 9 ayat 6. Nggak ada urusan sebenarnya. Makanya surat-surat kanonik, kitab kanonik itu ditulis bukan untuk orang Yahudi, tapi diperuntukkan untuk orang Romawi, Yunani. Karena kalau surat-surat Paulus dan kitab kanonik itu dikirimkan kepada orang Yahudi, mereka akan melemparkan kecemberan karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi kitab kanonik itu dengan kitab mereka. Makanya ini lakunya untuk non-Yahudi. Makanya Anda gunakan kitab ini untuk mencocokkan kitabnya orang. Mau ndak orang Yahudi mengambil kitab Anda dan mengatakan, oh ya betul ini untuk Yesus? Nggak akan. Dan penulis kitab saudara memang menuliskan bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Romawi. Dan Anda percaya itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu akan membuat sebuah cerita-cerita yang akan dijual ke Roma dan Yunani. Inilah hasilnya kitab saudara yang tidak nyambung. Coba seperti yang saya terangkan tadi, ya, nggak usah terlalu jauh ngambil kesimpulan kita. Yesaya 9 sebelum sampai di nomor 6 ada nomor 3 yang menjelaskan seperti ya pada hari kekalahan Midian akan lahir raja yang mengalahkan musuh daripada Yerusalem. Kan tadi sudah saya jelaskan. Di data nomor 3 muncul raja seperti Gideon yang mampu membebaskan Yerusalem dari tentara Midian. Siapa yang pernah kemudian muncul di tengah-tengah Yerusalem sebagai raja yang mampu menaklukkan musuh Yerusalem layaknya Gideon menaklukkan tentara bangsa Midian? Siapa itu? Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia mampu kemudian membuat sebuah nubuatan yang ada di dalam Yesaya 9 nomor 4 atau nomor 3 selayaknya dia mengusir daripada tentara Asyur. Bahkan 185.000 tentara Asyur itu dibasmi oleh Hizkia dalam satu malam. Jadi yang dimaksud di situ adalah Hizkia, dan yang telah lahir pada saat Yesaya menuliskan memang Hizkia dalam masa masih balita, belum remaja dia, belum jadi raja dia. Nah, Yesus kalau dianggap sebagai orang yang membebaskan Yerusalem dari penindasan, layaknya Gideon menghancurkan kemudian tentara Midian, itu Yesus kapan lakukan itu? Tidak ada. Nubuatan untuk 2 orang diborong semua untuk Yesus. Tapi nggak ada satupun yang cocok. Nggak ada yang satupun cocok untuk Yesus, nggak ada. Jadi dengar, jadi Hizkia ini lahir ini berarti siapa bapak yang betul kekal. berjalan nih namanya? Hizkia ini bapak yang kekal. Apa bang? Saya kristologi ada apa bang? Memang dia digelari bapak yang kekal. Dia digelari, dia dipanggil oleh bapak yang kekal dia. Tadi kan itu di kitab mana ya? Itu nyari apa namanya? Hizkia itu namanya siapa? Bang Anto gantian dulu biar
Biar Bang Juma dulu, Ini biar Bang Juma dulu, nanti Anda Immanuel gantian. dengan Yesus itu Gantian, nama yang gantian. melekat. Dalam pribadi Yesus itu tuh ada Immanuel, Allah menyertai, dan Yesus itu Allah yang menyelamatkan. Ya itu dari Kristen, tapi kitabnya orang tidak cerita itu. Sebelum Anda lahir, kalau yang Anda imani ini benar, lebih duluan orang Yahudi beriman kepada kitab Anda, beriman kepada Yesus. Faktanya tidak. Orang Yahudi jago mana Anda memahami kitab Yahudi daripada Bang Zuma, dengar aku orang dulu, Yahudi. sorry. Bang Zuma, orang Yahudi Gimana? itu mereka menafsirkan atau menunggu Mesias itu orang yang berperang secara politik begitu. Tapi maksud kedatangan Yesus kan Ini tidak seperti nubuatannya itu. memang kayak begitu. Enggak. Berarti bukan Yesus yang Dia menyelamatkan dinubuatkan. dunia. Berarti bukan Yesus. Menyelamatkan dunia dari dosa manusia. Ini datanya sudah sangat jelas. Termasuk dosanya Bang Datanya Zuma, kitabnya dosa orang kita sudah semua. sangat jelas. Wah, itu cerita Kristen itu cerita dongeng. Itu sudah sangat jelas. Dongeng Sudah sangat itu jelas bahwa dongeng, Allah- dongeng buatan orang Farisi itu. Kita nggak percaya yang itu. Nanti Bang Zuma nanti kayak Paulus nanti, dulunya Saulus, percaya saja suatu waktu Bang Zuma Banyak akan- cerita mimpi, akan mengikuti jangan Yesus. mimpi Anda. Yesaya Nggak laku, 9 ayat mimpi Anda 6 nggak ini laku di bercerita tentang kerajaan real, tentang kerajaan dunia. Nggak bercerita tentang kerajaan surga, bos. Sementara Wow, Yesus di dalam selama- Lukas, di dalam Yohanes 18, ya ayat 11, ketika ditanya oleh tentara-tentara Romawi itu, apakah kamu raja? Bukan, kerajaanku aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya itu, aku raja, logika tentulah itu kayak Pilatus, kaumku kan? akan membelaku saat aku diserahkan. Sementara Yesaya 9 ayat 5 ini, ayat 6, bercerita tentang kerajaan Daud. Akan dikembalikannya kerajaan Daud. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Raja Hizkia. Baca 2 Raja-Raja 19 ayat 29-30. Bos, aduh. Anda kurang jauh cara baca Bibelnya. Nggak Perkosa ngerti jadinya. kitabnya orang. Jadi gini loh, yang saya mau tanya gini, kalau Cocok. memang Hizkia itu bapak yang kekal, itu di kitab mana ya? Mau cari tahu. Kalau memang dia bapak yang kekal, kalau dibilang bapak yang Hizkia kekal, itu artinya Kalau Allah dibilang yang bapak yang perkasa. kekal, Perkasa. Kalau dibilang bapak yang kekal berarti Anda dong. Hizkia artinya Allah yang perkasa. Emang kenapa? Orang menggelarinya. Baca dalilnya, orang-orang memanggilnya, bukan berarti dia betul-betul adalah Allah yang perkasa. Orang menggelari dia, layaknya Bapak Soeharto digelari singa Asia. Apakah betul-betul dia singa? Coba baca datanya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ini berbicara mengenai kerajaan Daud ini, bukan kerajaan tahayul. Coba, apa Yesus pernah? Nggak pernah. Di mana Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Nggak ada. Malah dia yang dibunuh. Nah, terus, iya apa? Apa yang Yesus lakukan? Apa? Coba. Banyak baca semua Injil ya, Bang Zuma ya. Saya sudah tamat. Udah tamat baca Bible. Udah tamat. Mudah-mudahan Belum Roh Kudus ada turun pendeta atasmu. yang hafalan Bibelnya melebihi saya, bro. Mimpi kamu. Jadi nggak usah ngajarin kita. Mimpi, mana ada Roh Kudus di Kristen? Yang ada roh jahat. Roh Kudus itu tahu enggak? Roh Kudus itu apa? Pekerjaan Roh Kudus apa menurut Yesus? Apa Roh Kudus menurut Yesus? Dapat 7 karunia Roh Kudus nanti Bang Zuma. Tenang aja, aku doakan Roh Kudus lah. itu? Roh Kudus itu apa? Kau jangan menghayal. Roh Kudus itu apa menurut Yesus? Hah? Coba menurut Roh Kudus Zuma itu? apa? Loh, menurut Yesus apa Roh Kudus itu? Menghayal Anda ini. Roh Kudus kitabnya menurut orang. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kebenaran. Malaikat itu manusia yang dikehendaki Allah untuk berkarya di dalam kerajaan surga. Untuk Gila, Anda gila, malaikat manusia. Yang gila. Malaikat itu manusia. Oh, iya. Ternyata masih anak-anak sekolah minggu semua. Bukan anak-anak, memang mereka ini yang ada dalam diri mereka ini roh penyesat. Roh Kudus manusia katanya.
Aduh, parah. Parah, kalian itu belajar lagi, belajar. Pakai otak. Coba belajar biol pakai akal kalian. Jangan pakai Kami iman. itu hanya percaya Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi kami tidak ada Roh Kudus lain selain Coba buktikan Allah anaknya ajarkan apa? Allah Anaknya banyak ayatnya itu. Di mana Allah anak ini Yesus kan maksud Anda? Betul ya. Nah, apa yang Allah anak ini ajarkan tentang dirinya? Aku adalah meow. Belajar pakai akal itu, beragama itu harus pakai akal. Gini, Sarinda, saya mohon dengan sangat dengan hormat, tolong pendetamu aja suruh datang kemari deh. Ya, jangan Anda belum ngerti Bible. Pendetamu aja suruh datang kemari. Antodopo juga boleh. Saya minta dengan hormat ya. Pendeta Anda suruh mewakili deh. Biar enak kita diskusinya gitu loh. Nyambung gitu. Memang ini Anda nggak ngerti sama sekali loh. Memang diskusi kita tidak nyambung. Nah, karena Anda kurang menguasai Ya, Bible. nyambung. Anda mengambil kitabnya orang, mengartikan kitabnya orang, saya kalian punya perut. asumsi ke dalam kitabnya kami. Kok asumsi orang data-data ditunjukkan loh. Asumsi kalian kan percaya Al-Quran, itu tapi kamu berasumsi terhadap Alkitab kami. Loh, kamu yang berasumsi terhadap kitabnya Yahudi. Siapa Kami bilang? yang menjelaskan duduk perkaranya. Apa? Kau kan percaya Al-Quran. Ya terus kenapa kamu menggunakan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Itu kitabnya Kristen juga, kan kami percaya. Di mana kau dapat? Di mana? Dari mana? Dari- Siapa yang nabi datang ke Kristen? Nabi mana? Nabi mana yang datang ke Kristen? Iya. Itu yang Allah Yahweh itu siapa punya Allah? Allahnya seluruh umat manusia, tapi dia mengutus Musa hanya untuk Bani Kenapa Israel. ada di Allah ada Allah Arab? Mengutus Yesus hanya untuk Bani Israel. Hayo. Kan sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan beritakan Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang perintahkan? Cari tahu dulu kalau omong, jangan orang masih bicara langsung. Injil yang mana yang Yesus minta diajarkan kepada seluruh makhluk? Kita tadi sebarkan Injil tadi. Ya, Injil yang mana? Hei, Injil yang mana? Injil itu Injil kami. Injil itu Injil. Juling. Kau memaksakan asumsimu. Kamu yang berasumsi Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diajarkan. Jangan mimpi kau. Injil itu artinya apa Injil? Apa artinya Injil? Ya Injil itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus mati di pantai. Itu kabar baik. Hah? Semua kabar yang ada itu kan kabar baik. Yang mana kabar baiknya? Yang mana kabar baik? Yang mana? Yang mana kabar baik itu yang mana? Dan diangkat ke surga mana? itu kabar baik. Mati terkutuk itu kabar baik. Ya itu menurut kau. Kau Makanya saya tanya, kabar baiknya yang mana? Kabar baik mana yang Yesus ceritakan? Yang mana kabar baik itu? Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu kabar baiknya. Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara apa? Itu caranya Tuhan. Dia disalibkan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya menyelamatkan? Aku datang menyelamatkan manusia dengan cara disalibkan. Mana dalilnya? Mana? Ini ajaran Farisi yang diajarkan ke Romawi. Yang kita minta Yesusnya memberitakan Injil. Injil yang mana diberitakan? Injil itu aku datang tentang Tuhan Yesus dari kelahirannya sampai tentang Injil tentang Injil sampai dia naik ke Tuhan surga. Yesus. Katanya berita gembira tadi. Iya, berita. Jadi ketika Yesus mengajar ke bait Allah itu menceritakan tentang kelahirannya gitu? Iya. Memang dia tidak sampaikan bahwa dia lahir untuk apa? Yesus ya dari sahabat memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allahnya? Mana Injil Allah itu? Yang dikabarkan oleh Yesus itu memberitakan Injil Allah. Sudah menyampaikan, kalian menghina Roh Kudus, kalian lihat akan apalagi Roh Kudus ini. Yang kau maksud itu mungkin sendal bolong. Mana ada Roh Kudus di Kristen? Banyak cerita orang ini. Kau aja yang mana? Oh, berarti menurut kakak ini yang ada Roh Kudus di agama kakak saja gitu. Untuk membenarkan apa Al-Quran itulah ajaran Roh Kudus.
Bukan kitab Anda. Ruhul Kudus. Loh, Lalu Kristen yang ada di Ruhul Kudus, yang Ruhul Kudus itu yang kalian ada sebut di itu tempat malaikat. Anda itu adalah roh iblis, bukan Roh Kudus. Buktinya mana? Buktinya hanya iblis yang mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Ada Tuhan mengajarkan kalian menyembah manusia? Siapa sesama Ada. manusia itu? Siapa sesama Lah Yesus manusia? manusia. Kamu pikir Yesus itu ayam? Sejak kapan Yesus itu manusia? Kau tuh. Lah sejak kapan Yesus manusia? Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Allah berfirman, aku akan menurunkan Roh Kudus atas Maria. Itu Yesus itu Roh Kudus. Terus Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Halo, dengar dulu, hello. Halo, Maria melahirkan apa? Kucing. Yesus itu manusia, Bu. Bunda Maria menyusui manusia. Dasar. Jadi yang ada dalam diri kalian itu hanya roh setan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Ya amin. Ya amin. Tuhan mengampunimu. Oh, Tuhan. Bu Sarenda, Bunda Maria itu menyusui manusia apa menyusui Tuhan? Aneh aja kalian ini. Roh Kudus kalian bawa. Mana ada Roh Kudus di Kristen? Firman Tuhan, yang ada firman Tuhan yang berkata, Allah sendiri telah siapa bilang mana firman Tuhan apa? Itu karangan-karangan orang yang tidak jelas. Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Saya tanya kalian. Lukas ini siapa? Jawab dulu. Lukas ini siapa? Kau seumuran dengan Lukas kah? Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Penginjil. Lukas ini penginjil. Ya, siapa yang suruh dia menginjil? Kau sebagai apa Zuma? Kau penyesat kau. Siapa yang suruh Lukas menginjil? Siapa? Iya kau. Siapa yang suruh kau untuk bahas-bahas Alkitab? Ha? Ya supaya kau tidak nyamar-nyamar, supaya agamamu itu bisa mampus. Kau ngajarin orang dan tipu-tipu gaya kau. Waktu kalau kitabmu, dengarkan, kalau kitabmu itu tidak kau gunakan menipu, itu nggak masalah. Kau tuh penyesat. Ini kitabmu yang pakai nipu. Ada Roh Kudus, ada Alkitab, ada Roh, ada Kudus. Mana ada kau dapat ilmu kayak gitu dari mana kau? Kitab kau itu bahasa Yunani, kitabnya orang pagan. Ngapain kau pakai bahasa-bahasa Islam? Kita mau menjawab begini nih, mereka punya itu. Ya sudah, ngomonglah. Kau akan seperti Agustan. Kenapa? Lalu kenapa ada firman di Yohanes 3 dan 16 mana ada penulis Bibelmu itu? Agustan masih bagus matinya. Agustan masih bagus matinya. Penulis kitabmu itu loh yang kau pikirkan matinya seperti itu. Kenapa matinya kayak begitu? Kenapa? Karena dia menghujat Allah, menghina Allah. Tuhan punya anak, Tuhan jadi manusia. Tengoklah matinya penulis kita kau itu. Ada yang baik matinya? Ada yang mati dengan karaoke gitu? Nggak ada kan? Semuanya matinya dengan tersiksa penganiayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 sampai 20. Nabi palsu, pengajar palsu, mati dengan cara mengenaskan. Itulah pengarang kitab kau. Ada pengarang kitabmu yang mati baik-baik? Ada? Ada yang mati, haleluya, mati langsung? Nggak ada. Semua matinya mengenaskan. Paham kau? Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Allah punya anak katanya. Kalau Theos punya anak boleh, nggak apa-apa, salaman kita. Allah punya anak, Allah. Apa itu? Kalau dikatakan Theos punya anak, dewa punya anak, itu firman Tuhan. Firman Tuhan dari nenek Ukiper. Sejak kapan Lukas jadi Tuhan? Kau katakan perkataannya firman Tuhan. Itu nama penginjil, woi, nama penginjil. Nama penginjil apa katanya tadi firman Tuhan? Kita buka Alkitab. Tidak mungkin kan kita bilang buka Alkitab nomor ini, penyesat nomor gimana? bukan dari atas. Penyesat. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus berbicara tentang Lukas. Mana? Tunjukkan ke saya. Nah, yang omong Lukas tadi siapa? Yang omong Lukas. Saya minta dalil. Yesus mengaku dia adalah penyampai firman. Yesus adalah penerima firman. Yesus adalah penyampai firman. Bukan Lukas. Nah sekarang ketika diberitakan Injil Yesus, mana Injil yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Mana? Oh jadi maksudnya abang ini
Gak usah percaya aja lah yang kitab-kitab Korintus, yang kitab yang surat Paulus. Itu bukan yang firman Lukas, Tuhan. itu gak usah percaya aja. Silakan Ikuti aja kata Anda dia ini. percayai Ini bahwa jangan itu sesat adalah agama. karya Itu tulis tersesat yang agama, berbentuk clipping yang ditulis untuk Roma. Silakan Anda percaya. Tapi jangan kemudian Anda pahamkan ke kami bahwa itu firman Tuhan. Itu nonsen. Nonsen. Yesus yang menjadi firman Tuhan itu adalah apa yang keluar dari mulut Yesus, itu firman Tuhan. Yang keluar dari mulut Lukas itu karangan manusia Lukas. Yesus datang menerima firman dari Tuhan. Lukas itu asistennya Paulus, sang Farisi, serigala berbulu domba. Nah, mana coba-coba? Di mana Yesus mengajarkan tentang Lukas, tentang Markus, tentang Paulus? Di mana itu? Sementara yang Lukas, Markus, Matius, Yohanes apa sih? Ya kan, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Siapa dia? Lukas, Paulus, Yesus kan? Lalu kenapa Allah berfirman di Yohanes 3? Kenapa Allah berfirman di Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya, Setiap orang yang supaya dia percaya. Oke. Sekarang siapa yang mau dipercaya di situ menurut Tuhan? Yohanes 3:16. Lukas, Anaknya Paulus, yang tunggal, atau anaknya Yesus? yang tunggal. Siapa? Yesus. Anaknya yang tunggal. Yesus kan? Anaknya yang tunggal. Yesus kan? Yesus kan? Oke. Iya, Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan Lukas, oke? Tetapi Yesus. Nah, sekarang mana pernyataan, mana ajaran Yesus? Itu nama kitab yang di Lukas, Markus, Sekarang yang harus yang harus dipercaya. Itu bukan salah. Sekarang yang harus dipercaya Yesus atau yang harus dipercaya Lukas atau Yesus? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan barang siapa yang percaya kepada Lukas. Itu firman Tuhan. Dia bilang begini kan, firman Tuhan di Yohanes kan, dia firman Tuhan lagi. Sejak kapan Tuhan berfirman ke Lukas? Sejak kapan? Lah, yang bilang Lukas siapa? Saya bahas Yohanes, kamu bahasnya di Lukas. Nah, sekarang kalau Yesusnya itu adalah yang harus dipercaya, tunjukkan apanya Yesus yang mau dipercaya. Apanya? Tubuhnya manusia. Apanya yang harus dipercaya di sini? Tentu adalah perkataannya kan, yang harus dipercaya Yesus itu, ya kan? Benar nggak? Karena Allah sendiri berfirman bahwa ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Oke. Iya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Iya, betul. Betul? Itu apanya yang harus dipercayai? Apanya yang harus dipercaya Yesus itu? Lewat setiap firman-firman yang disampaikan Yesus. Begitu. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus. Pintar kali ini. Coba sekarang firman mana yang disampaikan oleh Yesus yang mengantar saudari menuhankan Yesus? Tunjukkan saya. Ada. Di Yohanes 13:13. Dia berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Apa? Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu saudara ya. Paham ya? Oke. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, karena ini firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kurios. Loh, Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Aram. Bilangnya sudah kuasa. Aku jadi bingung. Maran. Loh, Yesus menggunakan bahasa Aram. Dan katamu itu bahasa Indonesia, Mas. Yesus menggunakan bahasa apa ketika dia membacakan firman kepada Bani Israel? Bahasa apa yang digunakan? Bahasa Aram. Kenapa harus bahasa apa? Karena ini dia punya jelas-jelas kan ada manusia yang katanya harus percaya. Yang harus dipercaya. Dengarkan saya, Mas, dengarkan. Yang harus dipercaya di dalam Yohanes 3 nomor 16, Lai atau Yesus?
Yang harus dipercaya lai atau Yesus? Yohanes 3 nomor 16, barang siapa percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Sekarang yang mau dipercaya menurut Yohanes 3, yang mau dipercaya menurut kerjasama ini yang dinamakan diskusi. Yang mana yang harus dipercaya menurut Yohanes 3:16, Yesus atau lai? Mana yang harus dipercaya menurut Yohanes 3? Di situ jelas-jelas dia katakan lai atau 16. Nah, siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus atau lai? Yesus lah, karena Allah sudah berkehendak. Nah, Yesus berarti kalau Yesus yang harus dipercaya, berarti kita harus menuju kepada perkataan Yesus. Yesus berkata menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Aramaik. Kok kenapa sudah jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa ini? Orang jelaskan katanya tadi harus percaya Yesus. Yesus pada saat itu berbicara. Kami percaya sesuai firman-Nya, bukan kami percaya itu di luar dari Bible. Oke, kami percaya itu sesuai firman. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Coba sekali-kali kalau bicara dengan Bang Suma itu pakai matanya untuk mendengar. Astagfirullahalazim. Anda sendiri mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus pada saat itu berbicara bahasa Aram. Apa yang diucapkan Yesus dalam bahasa Aram pada saat itu? Apa? Maran. Maran. Apa maran itu? Bahasa-bahasa atau ini? La haula wala quwata illa billah. Tuan. La haula wala quwata illa billah. Nah, firman yang keluar dari mulut Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Aram? Yang saya jelaskan sudah lain. Saya tanya di sini, jawabnya di Korea. Firman yang keluar dari mulut Yesus itu, Mbak, bahasa Indonesia atau bahasa dasar bahlul. Kamu harus percaya kepada Yesus. Yesus pada saat itu menggunakan bahasa Jepang. Kucelok. Dasar Salome. Oh, akhirnya kan kamu ajarin begitu. Untung tadi pagi saya minum balok manis ya. Kan kurang ajar. Mestinya. Kenapa sih kalian bodohnya minta ampun? Hah? Dibilang manusia tapi masih mending ayam ditemani diskusi. Aneh aja. Percaya kepada anaknya. Firman yang keluar dari mulutnya jelas-jelas keluar dari mulutnya menggunakan bahasa Aram. Di situ jelas dia menggunakan kata maran. Maran artinya Tuhan. Kalau Tuhan Allaha dalam bahasa Aram. Allaha dalam bahasa Aram artinya Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yesus menggunakan kata maran, berarti dalam bahasa Indonesianya Tuhan. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi beda. Tuhan Handi beda. Allaha dan maran itu beda. Theos dan kurios itu beda. Bahlul. Nah, inilah udah disuruh kupingnya enggak berfungsi, kusuruh matanya juga mendengarkan, enggak berfungsi juga. Gimana itu? Agak sulit memang kalau udah terdoktrin jauh. Gini, kalau saya melihat Yohanes 3 ayat 16 ini, saya tidak percaya kalau itu ucapan Tuhan dari surga. Sebab Yesus pernah ngomong begini, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lah ini kok tiba-tiba ada suara dari langit. Jangan-jangan suara Karena hanya setan yang punya kepentingan mengatakan Yesus itu anak Allah. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik bertanya, kalau bertanya aja deh. Aduh, para ini sahabat-sahabat ini ya.
Ya, Anda lihatlah ya, Anda lihat. Padahal ini kita lakukan di tempat saya ini udah hampir jam 1 loh. Belum ada tidur dari kemarin. Ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan, semata-mata untuk memberi petunjuk, beri peringatan, memberi kabar gembira. Gini loh. Sampai segitunya, ya ampun. Kitabnya orang Yehezkel diambilnya, tujukan kepada Yesus, pada nggak nyambung pada Yesus. Immanuel, Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Belum lagi tadi Yohanes 13 nomor 13, Yesus menyebut dirinya Tuhan. Toples. Nenek muskater, ada aja. Dijelaskan begitu detail. Ayat-ayatnya dibawa semua, tetap aja untuk Yesus. Memang mengimani manusia sebagai Tuhan ini bikin orang koplak bener. Aduh, itulah makanya Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, makhluk melata di atas muka bumi yang paling hina dari hewan itulah orang-orang kafir. Gitu. Al-Quran yang mengatakan itu. Iklan dulu sejenak teman-teman, ini masih berlaku ya teman-teman. Maaf saya bersuara ini karena beberapa jam sebelumnya saya lagi kondisi biasalah ngedrop. Udah sehat bang? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Teman-teman masih berlaku ya untuk beramal jari ya di pengadaan perlengkapan masjid kita di Makassar ya, di Bolangi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Nur Maulida gitu. Akhirnya udah lancar ya Bang Jawa ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal penyambungan ke masjid, terus kemudian material untuk pembangunan sekretariat tempat imam istirahat tidur di sana sementara berlangsung begitu. Kami tinggal memerlukan beberapa persen saja untuk finishing gitu ya. Jadi kami masih menunggu partisipasi atensinya semua amal berjariah. Silakan bisa berbagi di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN yang ada di Zulkifli Mabas, yang ada juga di Anis Lewis Channel, bisa menghubungi nomor saya. Kira-kira begitu teman-teman, masih ditunggu. Kurang berapa lagi? Kurang-kira dana udah berapa yang terkumpul? Intinya sisa 6,2 yang kita butuhkan. Wes, berlomba-lomba teman-teman, sisa 6,2 baru kita tutup. Iya. Kurang lebih 6,2 lagi nih. Sebenarnya sih kita bisa nutupi bersama di sini ya. Ya tapi kan mari kita berbagi lah teman-teman. Oke? Iya, Bang Andi, Guru Nda. Iya, masih boleh nampilin data nggak yang tadi, maaf so ikut campur urusan agama orang gitu kan, tadi aku belum pas lagi kebentar. Ya, apaan ya sedikit. Bu Esti boleh digedein layar, mumpung ingat siapa yang tidak akan tergentar melihat ini. Maksudnya ini salah satu bukti aja. Besarin layar Ustadz Alif. Awas tidur. Bangun. Nah, ya. Saya gini aja. Ini ya, Mbak Esti ya. Ini salah satu ya akun dari kawan Kristen, mungkin tidak ada yang asing ya. Dan apa misi dia? Ini yang perlu kita baca misinya. Mungkin dibaca oleh kawan-kawan baik yang Islam maupun Kristen. Misi pemurtadan massal. Tapi bayangkan tak satu saja. orang pun murtad dari dia. Iya. Intinya ini dulu ya, siapa di sini yang sedang mengobrak-abrik dari ajaran Islam? Tentu dari kawan-kawannya sendiri, dan dia ini adalah dari seorang Kristen ya. Dan siapa yang akan membentengi akidah umat Islam? Tentu kami semua di sini yang hadir, insya Allah niat baik untuk membentengi ya akidah umat dan mencerdaskan anak bangsa. Dan memang ketika dia berpegang kepada ya manusia ya, togut dan lain sebagainya, Allah juga sudah katakan di antara mereka justru akan terjadi saling bermusuhan. Nah itu tertulis di Al-Quran sampai hari kiamat. Di sini dikatakan di dalam Al-Quran, ya justru di sini ya, kita langsung ke poinnya ya.
Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ada surah Al-Maidah ayat 14. Dan dia ini ya tahu sendirilah dari Kristen, dan mereka sekarang Ini kenapa banyak bibir yang di berterbangan ya? antara sesama mereka sendiri. Terima kasih Mbak Ube, semoga Kaget saya. berkah Jadi dilancarkan latah saya. segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi begini, Ustaz Alip, saya potong Ya, dikit. ini Niat salah satu untuk ya. Ustaz Alip, nanti lanjutin lagi. Niat untuk Lanjut, memurtad masal jangan ditutup, Ustaz. Ternyata apa sorry, yang dia kirain mau dapat, ganti dia topik. sendiri yang ribut antara Tritung dan Oneness, gitu loh. Ya, itulah kekuatan Itulah Bang Andi. Al-Maidah. Allah berfirman, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka hendak Ya, betul. menipu Allah, hendak memperdaya Allah, dan Allah juga punya perkara dengan dia. Ya. Ustadz unggul Dan naik dong. ingat bahwa Allah itu sebaik-baik pembalas makar. Nah itu mereka cakar-cakaran sendiri kan. Ya. Satu lagi yang mengutak-atik Al-Quran adalah websitenya. Ini, aduh, websitenya Isa dan udah Islam. ada dan ada ternyata di Android. Di Android saya temuin ternyata ada juga. Ini adalah penyesatan terhadap Islam yang dibuat oleh Kristen dan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, apakah kami hanya akan diam? Oh ya Allah, Buya Hamka berpesan, kalau agamamu dihina, dilecehkan, direndahkan, diutak-atik, kamu diam saja tidak tergerak, ganti aja bajumu dengan kain kafan. Saya tidak mau dibilang begitu. Masya Allah. Ya, di sini mereka melintir-melintir semua tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana Yesus, ketuhanan Yesus, ngambil pembelaannya dari ayat Al-Quran. Mereka mengambil di sini. Siapa yang akan membela agama Allah di sini? Tentu seluruh kalangan umat Islam yang hadir. Ya, itu poinnya. Jadi buat kawan Kristen tadi mohon maaf, ya mungkin saya tahu Anda niatnya baik dan bijak, tapi Anda kurang jalan-jalan aja mungkin gitu ya. Mainnya kurang jauh. Apa ini Mainnya kurang artikel apa jauh. ini, Ustaz? Ini Isa dan Islam. Oh. Tapi ini larinya ke ketuhanan Yesus, ngambil dalilnya dari Al-Quran gitu. Ini namanya Itu orang-orang YouTube-nya gabung. Ada yang mau Dulu murtad udah dari banyak yang saya website ini. bantai itu. Ini namanya Iya, dan orang-orang ini masih eksis, gabrul bahkan ini ada di juga. Android. Kalau ingin misionaris, Ya, betul. dia enjoy pakai nama Isa. Gitulah. Tapi kalau di intern dia nggak pakai. Kenapa sih selalu plagiat gitu? Nggak percaya secara intern, pakai dong Yunani gitu loh. Kalau nggak plagiat agamanya nggak laku, Bang Andi. Bang Andi ini kayak nggak tahu aja. Heran saya nih orang. Ya, mumpung tadi ini dan masih banyak disaksikan ribuan pasang mata, makanya saya kadung aja kita buka biar pada melek matanya gitu. Nah, ini coba, apa maksudnya? Adakah cara masuk surga tanpa hisab? Ujung-ujungnya apa? Awal-awalnya pakai Al-Quran, Quran Izin dulu surah. Ustaz, Bunda Esti, 14. naikin Ustaz unggul dong. Minta permintaan Ustaz di bawah. Ustaz unggul naikin dong. Makanya tadi ketika ibu itu bertanya, apa tujuan kalian membuat begini? Tujuannya menyadarkan supaya tidak menyembah anak orang. Saya bilang begitu tadi. Nah itu. Oh, mestinya saya agak nanti aja, malah jadi malas ya waktu naiknya ya. Kebongkar data. Lah ini apa nih Ustaz? Ini membahas Al-Quran nih dia nih. Kenapa ini? Al-Quran ini ngutip ayat Al-Quran tapi dilarikan nanti ke Roma 5:15. Ketuhanan Yesus. Intinya itu. Nah itu ngambilnya dari surat-surat Paulus lagi. Ngapain Padahal coba Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus itu jijik. Maksud Bahkan saya dalam makanya. Al-Quran dikatakan orang-orang kafir itu najis. Jadi jijik Al-Quran itu. Maksud dengan saya ketuhanan begini Ustaz. Yesus. Kenapa mesti sih memperkuat itu mengutip Al-Quran terus kemudian disinkronkan dengan tulisan Paulus begitu loh. Apa? Itu website Isa dan Isa ya? Iya. Isa dan Islam. Nah, ini untuk 2.300 yang mendengarkan. Edis itu lahirnya di sini. Dulu dia adminnya website ini. Berkembang si Edis itu. Ustadz Unggul udah dinaikin dari tadi, tapi dia nggak masuk, nggak tarik jaringannya mungkin gangguan. Ya minta lagi Pak permintaan Pak Ustadz.
Betul. Nah, cobalah di sini coba mengutip ayat Al-Qur'an. Quran surah 3 ayat 47. Surah Ali Imran ayat 47, surah An-Nisa 171. Quran surah apa nih? Maryam ayat 19. Quran surah 3 Ali Imran lagi ayat 49. Ini mencari ketuhanan Nabi Isa dari Al-Quran, mencari ketuhanan Yesus dari Al-Quran. Karena apa? Di kitabnya nggak lengkap. Padahal udah dibantu 14 surat Paulus loh, masih aja kurang. Maruk bener ya. Ngapain coba dari Al-Quran ambilnya? Ujung-ujungnya ini ke Roma gitu loh. Itu siapa Paulus yang mau Diam aja Muslim. Paulus lagi. Mbak Esti, siapa yang mau naik itu coba ditengok tuh. Itu katanya yang mau naik itu Islam, kita nunggu oten. Nah, teman-teman yang Muslim juga tolong ngerti, itu juga sering naik kok teman-teman ya. Kita mau diskusi, jadi teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, kita mau diskusi. Saya tahu Ustadz itu Sugi. Tapi Ustaz Unggul kalau bisa naikin dulu, ada yang mau disampaikan beliau itu. Aku kan udah bilang dari tadi udah dinaikin Bang Handi 3 kali udah, tapi dia nggak tarik jaringannya mungkin. Bisa jadi. Terus Ustaz Alif seru itu. Siapa ini orang ini bikin gara-gara? Tentang kitanya dibacain Ustaz Alif, tentang kitanya. Oh, about tentang websitenya. Aduh, iya, aboutnya. Itu ini. Tapi ini kok websitenya udah mati kok. Udah lama banget matinya. Ini terbaru tanggal 3 Agustus 2003. 2023? Wah ya. Wah. Ini, yang barusan saya buka masih itu. hidup. Ntar ya, saya coba cek dulu. 2 Agustus, ntar ya. Bentar, yang lain standby dulu. Standby dulu, ada informasi. Isi izin dulu, di mic dulu, penting banget ini. Sebentar. Apa kok? Silakan kok Tony, Haji Tony. Udah saya kirimin tuh ya 6,5 juta tuh buat kekurangan bangun Masjid Maulidah. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Tony. Selesai sudah. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Sehat selalu. Barakallah, sehat selalu. Sama-sama. Ya. Makasih Pak Haji. Silakan masuk koma dulu Pak Haji. Masuk koma dulu. Iya, 02. Oh iya Pak Haji. Di bawah aja. Siap Haji, makasih. Siap, makasih. Masya Allah, luar biasa. Ini bendung sudah tidur jam segini kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang baik ini berjuang untuk agama nggak tanggung-tanggung, ya Allah. Luar biasa. Oh iya, saya sudah di Japri Bang. Beliau ini mau alat ya? padahal. Baru laporannya. Ada. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Tinggal nunggu Ustaz Unggul, nanti beliau bersama Pak Desugi yang menutup ini Abang Nyumanya udah kelar ya. Iya. Pak Desugi nanti Ustaz Unggul dulu, tunggu Ustaz Unggul dulu baru kita tutup. Tapi siapa tahu yang masih ingin ya nggak apa-apa, mungkin kita bisa beli keran, beli apa begitu. Si bisa kok, tapi itu Ustadz Unggul dulu. Kalau nggak malam ini kita tutup, besok malam setelah ada Ustadz Unggul. Lanjut lagi. Oke. Nah ini selain juga ada. Lagi Mbak Esti. Biar pada melek aja sekalian. Baru, dibesarin baru. Oten jangan kepanasan ya. Nah ini adanya di Android Play Store. Isa dan Islam. Sama logonya ya. Tadi kan websitenya. Ini ada, saya juga baru beberapa hari ini lihat ternyata ngecek ada. Dan di sini yang digunakan tentu bagaimana gambarannya Islam tentu tuh. Dia Islami banget kan, jilbab kayak gitu. Bunglon. Nah, ini coba kayak gini. Ini perbuatan siapa coba? Bencong. Matius 10:16 banget tuh. Kayak gini nih. Aduh. Ayo red bintang 1 Ikhwan. Red bintang 1. Mestinya kasih review, kasih paham. Nah ini makanya tadi Aikores dia bilang udah mati. Ini update-nya nih tanggal 2 Agustus 2023. Wih, baru berarti itu. kan bulan ini. Hidup loh. Ini. Ya kan aku sering ngecek nih 2021, 2020 tuh nggak ada postingan. Ada lagi ya ternyata. Maksud saya ini ini 8 kenapa? Agustus.
Maksud saya begini, kenapa bukan Amsal 17, 18, 19 dikasih naik gitu loh ya? Kenapa yang kayak gitu-gitu nggak dibawain gitu? Padahal lebih menarik ya. Lebih menarik itu. Berfirmanlah Allah kepadaku. Ya, Ohola dan Oholiba. Kenapa bukan Ohola Oholiba coba Hai dinaikkan? anak manusia, ada 2 orang perempuan, 1 ibu. Pada masa mudanya ia bersundal, di sana susunya dijamah-jamah. Mau yang mana ini, Ayo Kores? Kok ini mana? Abotnya tuh ada di kanan, bukan di situ. Abotnya ada di kanan. Iya, aku buka ya. Ini udah di kanan sih. Ada Enggak, itu permintaan kiri. Kanan ini sih. Ada permintaan Ada di dari situ. Ini kan. Ada permintaan harinya Nah, ini desain kasih jadinya. bintang 1 katanya. Iya, itu di review aja, kasih review aja supaya Sinar terang, ayo sinar terang. Bintang 1. Di kick apa? Lupa namanya. Di kick sama Play Store. Nah, kita buka di sini. Terus kita buka ke. Nah, di atas itu ada maksud Ustadz situs Tunggul ini. aja tuh dari tadi udah kayak gitu, dia udah naik, bentar. Itu Ustadz Tunggul tadi udah naik tapi nggak keluar tuh dari tadi tuh gambarnya tuh. Nggak kenarik dianya, mungkin jaringan. Jaringan Ustaz, cari jaringan dulu Ustaz. Cari jaringan Ya, dulu. lantai 2 atau keluar. Ini maksud Udah situs ada ini, ini. Ustaz Alif. Ini kan. Iya. Nah, maksud situs. Apa itu pengantarnya? Pada umumnya Muslim dan Nasrani apa tuh? Nah, buka maksud situs ini terus tentang kami. Kalau ini mah Takia Korintus ini 1 Korintus 9 20 22. Takia Korintus. Atas. Tadi mana maksud situs ini mana? Klik maksud situs ini. Udah ini kan udah di sini. Gini loh, lihat nih. Ini maksud situs ini. Bukan, nanti ada opsinya lagi. Tunggu. Oh, gini berarti. Nah, ini. Nah, Tentang tuh. kami. Buka tentang kaminya. Pengurus situs ini adalah ngeri kali. Pengikut situs ini adalah pengikut Isa Al-Masih yang mengasihi orang Muslim. Mereka terdiri dari orang-orang yang terpercaya dan iman timbul dari Injil dan yang berbeban menolong orang beragama memahami ajaran Al-Quran maupun Bible tentang pribadi Isa Al-Masih. Pengurus ini adalah orang-orang yang sudah banyak menyelidiki Alkitab dan karya tulis Islam serta lama bergaul dengan umat Islam maupun Kristen. Dengan demikian mereka mempunyai pengertian cukup luas dan mendalam mengenai 2 agama besar ini. Edis ternyata di dalamnya ya nanti. Pernah adminnya ya? Adminnya mantan admin udah enggak dia. Sekarang Edis kerja di toko mebel. Aduh. Jadi melek ya buat saudara-saudara, terutama yang dari kalangan Kristen, kenapa kami hadir. Cukup mungkin yang ini ya. Tar dulu dong, saya belum nanya. Oke. Ini Apa siapa yang terbaru? ini orangnya ini? Ini personal apa organisasi? Nah itu kita perlu buka data. Kalau saya nggak berani untuk ini. Ikores gimana? Buka di mana lagi? Organisasi, ini organisasi. Yayasan pasti lah. Oh yayasan ya. Iya, karena kita dulu pernah temenan sama admin-adminnya ini di WA. Iya, admin ya. Nih, ini nomornya. Tapi dia nggak mampu berdebat, cuman membaca aja. Akhirnya dia bergerilya ya. Ntar gue di take down. Payah. Ikores. Itu masih lainnya kecil. Ada lagi penulisnya yang ini, satunya penulisnya lagi ini. Isa dan Al-Quran. Penulisnya ini yayasannya ini apa yang lu cari? Gitu loh, tidak akan ada orang terpengaruh kayak gini. Malah lu nanti yang berantem sesama lo. Gitu loh. Nggak ada Muslim bisa terpengaruh kayak gini-ginian, bro. Iya, tapi sekalinya ada Bang Handi, mereka dapat ini apa ya? Kapan? 2018 itu satu Muslim biasa tuh 2 juta, 5 juta.
Kalau kelasan-kelasan yang udah santri kayak gitu-gitu 10-20 tuh. Nah, Tepudin itu menjual itu kepada mereka, menjual itu kan, menjual apa? Oh, saya pernah jadi santri, saya guru ngaji gitu-gitu kan. Dar. Bukan lagi 20 juta, 10 juta, rumah, mobil dan wanita Kristen. Nah, gitu. Jadi bukan hanya Isa dan Quran ya, Isa dan Islam ya tadi. Ada juga satunya lagi sama lagi. Isa dan Al-Quran ini lebih ke Islam banget, sama aja. Penyesat semua. Apa lagi? Ya sama. Logonya juga masih sama. Kenapa dia nggak mau membahas Ya, itu. Paulus dan Yesus gitu ya? Karena kan kata Paulus, ya untuk orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ketika di luar Yahudi Ini tidak paling seperti parah ini di ikutin bawah market. 27 Maret 2023. Apakah tujuan wafat Isa Al-Masih gitu? No. Berarti dia samakan Yesus dengan Nabi Isa gitu. Kapan? Iya, ngambil dalilnya itu dari Al-Quran makanya. Iya, ini kapan Nabi Isa wafat? Orang belum gitu loh. Mereka juga asal nulis aja kayak Dewan Wahyu. Ini orang ini nggak bisa debat, jadinya begini-begini gitu. Ini, oten-oten ya teman-teman yang biasa diskusi ya. Kalau lu pakai artikel ini diskusi sama kami, kelar lu ya, kelar. Justru ini Bang Andi, aku akan pakai website itu untuk dialog sama Tritung yang membedakan Yesus dan Nabi Isa gitu. Iya, kelar dua-duanya. Masuk kena mulu kena. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan tuh berhubung Bang Jumanya belum ngantuk. Ayo naik dong diskusi di atas yuk. Teman-teman agama Kristen ya. Yuk typing agamanya di bawah. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Bener-bener dah ini menyesatkan. Rasulullah direndahkan di sini, dilarikan malah ke Nabi Isa, tapi Nabi Isanya dituhankan. Ini lagi ada laporan dari saya, terjadi pemurtadan hamilisasi gitu ya. Akhirnya perempuan ini dengan sangat terdoktrin, ya ikutlah kayak begini-begini nih. Sabar ya Mbak, sabar Mbak. Hamilisasi itu apa ya? Masya Allah. Itu masih aktif menulis itu ya, Ustaz Alip? Aktif. Ya kalau bulan Agustus, iya ya. Tanggal 2 2023, nggak tahu kalau sebelum Masehi. Ini sesudah Masehi. Parah ya. Hamilisasi itu di DP duluan, Stat. Di DP duluan. Oh. Biasanya begini ya, suka sama suka, akhirnya kebablasan. Biasanya saya sanggup deh begitu, menjadi mualaf. Seiring perjalanan berubah pikiran. Kita pernah disuguhkan dulu kisah bagaimana mualaf Muhammad Nasir gitu ya. Itu Muhammad Nasir itu menyelamatkan kurang lebih 9-15 orang dari Pulau Jawa, dipulangkan dari kampungnya. Kenapa? Karena ini masalah kayak gini-gini. Pura-pura masuk Islam dulu gitu. Lama kelamaan udah mulai suka sama suka, dibawa ke kampungnya, dipaksa murtad. Kenapa mesti sih agama ini di apa ya? Disebarkan dengan cara licik gitu. Dakwah dong. Siar dong dengan baik. Bacakan isinya apa itu gitu loh. Jangan pakai licik.
LAI juga ya, mohon jujur lah. Ngapain sih terjemahannya banyak yang berbau Islam gitu? Gini nih, yang kayak begini-beginian nih, banyak makan korban. Jujurlah saja, apa adanya toh. Kenapa harus berkamuflase gitu? Istilah-istilah Islam dipakai gitu. Berhijab segala macam di depan kamera. Akhirnya apa? Pasukan hijab juga bubar dengan sendirinya gara-gara itu tuh, gara-gara duit gitu. Sekarang si Lina Wijaya udah buka hijab lagi, sudah tidak bergabung dengan Mikana. Tidak ada kongsi yang kayak begini yang bisa abadi. Karena memang tujuannya adalah pasti ada kecemburuan gitu. Ini dia nih. Lah, kok ini malah ada yang baru update 8 Agustus. 8 Agustus. Hari ini berarti ya? Itu dari tadi aku baca itu ada 8 Agustus di atas 2. Oh. Bacain dong. Bentar, belum tak lihat ya, aku baru lihat kok ada tanggal 8 Agustus kataku. Udah ada 198 komentar, artinya banyak yang baca di sini. Apakah Nabi Islam bentar ya? Yang paling mulia ya sekaligus lah ya. Oten takut kalau udah bahas kayak gini. Ini apa itu link link ya, URL-nya di copy ke cybercrime gitu loh, di IG gitu loh Ikhwan. Ini kan ada 1.700 nih. Copy rame-rame, tag di IG-nya cybercrime atau Mabes Polri atau apalah itu gitu loh. Hajar, nah, kan itu dicek jadi orang-orangnya kan. Ayo. Menguap itu. Alhamdulillah. Apakah Nabi Isa, apakah Nabi Islam Nabi yang paling apa itu? Mulia. Nah, dijelaskan di sini umat muslim percaya Nabi Islam adalah teladan terbaik. Dia menjadi nabi penutup yang memiliki budi pekerti agung sehingga ia menjadi nabi yang paling mulia. Sesungguhnya teladan ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini kan pakai al-ahzab. Tapi nanti kita lihat endingnya. Apa endingnya? Pertama biasa gitu, halus dulu. Nah, ini kan mengenai masalah Nabi judulnya ini. Siapakah Nabi yang paling mulia kan? Nah, dia mengeluarkan 6 petunjuk gitu. Coba kita lihat ya. Ini karena baru ini masih hangat. Oh, dia bahas seputar kehidupan Nabi Muhammad itu. Akan juga bersalawat baginya. Namun, benarkah demikian? Karena aduh, Kutus. Nah, bahwa surat Al-Kahfi ini, ya kan, jaringanku nggak kuat ya. Iyo. Berat kali jaringanku. Iya, putus. Ya, pertamanya halus, endingnya ya itu menceritakan. Ending-endingnya ya hujat, fitnah. Maksudnya kenapa sih Anda mau menyebarkan agama Anda membahas ini gitu loh? Apakah di dalam Bible itu nggak ada yang bisa dibahas lagi apa? Itu loh, menyebarkan agamanya tapi mengkritik agama orang lain dengan caranya sendiri gitu. Ini kan cari masalah, ini cari musuh orang kayak gini gitu. Ini namanya apa ya? Ya plagiat. Kurang asam gitu loh. Menyebarkan agamanya tapi menjelek-jelekkan agama orang lain. Aduh, parah. Kurang kerjaan itu. Ya baru disanding dengan Korintus tuh segala macam tuh. Nggak ada suaranya Ustaz Alif.
Oh iya ya, lupa aku. Kecil. Ini mohon maaf ya, saya ada bunyi ini sih. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, ya aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hidup hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Asik ya? Asik banget. Jadi kalau ada Islam ya dia ajaran itu pakai konsep-konsep Islam biar dibenangkan gitu. Iya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ribet kali ini kalimat. Intinya dia ngikutin keadaan. Buat orang di bawah hukum Taurat yang ngikutin, di luar hukum Taurat yang ngikutin. Yang penting menang gitu. Supaya memenangkan mereka gitu. Kan gini, itu tuh nanti masuknya ke sini, Ustaz. Ada nih. Kalau nggak salah 1 Korintus 1 ya, kalau nggak salah 1 Korintus 1:31. Kita lihat dulu ya. Kalau nggak salah 1 Korintus 1. Minta naik, Ustaz Tunggul minta naik. 31. Ya 1 Korintus 1:31 sama Alhamdulillah bisa naik. Ustaz Endun naik. Ya, assalamualaikum. Thank you Bunda. Tadi mungkin sinyal ya, jadi gagal-gagal terus. Bang Andi, kepotong tadi. Aku sama istri di rumah kan nunggu tuh, pengennya sih cepat-cepat. Sikon. Terakhir berapa kekurangan? Udah selesai Pak Ustadz. Udah ditutup? Enggak, udah. Alhamdulillah. Tinggal menunggu Pak Ustadz untuk menutup. Ya, aku kan janji tuh kemarin ketinggalan di air, masa sekarang ketinggalan lagi. Tadi istri juga nanya, ditutup aja lah, nggak usah nunggu kelamaan katanya, masa mau bangun masjid lama-lama kan ya. Berapa kekurangannya? Tadi udah ditutupi 6,2 oleh ini Haji Tony. Oh gitu, telat lagi dong. Ya udahlah. Tapi saya tunggu, kalau mau beliin aku Poco F5 enggak kok, enggak telat, Ustaz. Aman. Udah gini aja, Gurunda Zuma monitor nggak? Ada ahi. Tadi yang ditransfer itu 6,5 bukan 6,2. Sorry 6,5. Iya. Ya udah, aku kan ketinggalan di air, ketinggalan lagi di sini. Nanti japri-japrian aja Gurunda untuk marbot, atau kalau sudah ada DKM-nya apa yang mereka butuhkan, kalau aku mampu langsung aku penuhi. Japri-japrian aja Bunda. Ini yang aku perhatiin kemarin itu mixernya. Mixer nggak ada. Sound system belum ada. Iya, masih kurang gede. Oke, Gurunda lebih praktis di mana? Aku beli di Jakarta komplit kayak dulu di Masjid Blora, atau kirim uangnya Gurunda yang beli di sana? Dari sisi praktisnya pengiriman. Mending beli di sini. Oke, ya udahlah. Sayangnya di Makassar nggak ada itu. Ada. Petran elektronik. Oh iya. Ada di Bulu Saraung banyak. Bulu Saraung ya juga. Udah. Nah, nanti itu aja, di japri aja berapa kebutuhan sistem, nanti aku kirim Gurunda. Ya, insya Allah. Nanti besok anak-anak hitung mixernya seperti apa, audionya supaya lebih bagus. Di dalam juga masih kurang tuh. Banyak Pak. Iya. Di dalam masih kurang. Di ini aja Gurunda cari orang yang paham tentang sound system masjid. Itu kan sekarang satu paket tuh komplit kayak dulu kita bangun di Blora ya, Bang Andi ya, Bang Gurunda Sugi. Nanti Gurunda panggil aja orang yang ngerti sound system masjid untuk urusan luar, azan misalnya, dan urusan dalam khutbah Jumat misalnya. Satu set komplit aja. Nanti Gurunda tolong japri ke saya butuhnya berapa. Thank you Gurunda ya.
Iya, saya terima kasih ya. Luar biasa. Makasih. Ya udah, aku cuma mau naik itu, tapi dari tadi naik rupanya sinyalku ini nyangkut-nyangkut terus. Ya udah ya, aku langsung pamit ya. Thank you Bunda. Tutup dulu Hesti semuanya Ustaz. Pak Ustaz Unggul tutup dulu. Ini bahwa apa namanya? Donasi amal jariah untuk pengadaan air dengan sekretariat ini sudah selesai gitu Ustaz. Sekalian ucapkan terima kasih kan. Lebih kepada Gurunda Zuma dan Bang Handi Pak Desugi dong. Aku kan cuma tim penyokong, pensupport. Oke. Baik. Kalau begitu sebelum tutup secara resmi saya persilakan dulu ke Ustadz Unggul mengucapkan terima kasih, kemudian habis itu Ustadz Alip, Ade Kores, kemudian Pak Desugi, kemudian ditutup resmi oleh Bang Juma. Ustadz Unggul dulu dah, silakan Ustadz. Baik, singkat aja ya teman-teman, kita sudah sangat paham bagaimana membangun, memakmurkan masjid, sarana dan prasarananya, dan juga janji Allah akan membangunkan surga ketika kita membangun atau memakmurkan masjid ya. Insya Allah kita semua bertemu di sana, dan saya walaupun tidak tahu satu persatu dari para ikhwan filah yang melakukan donasi, besar kecil nggak jadi masalah, tapi di yaumil hisab nanti saya akan bersaksi bahwa kita semua bersama-sama berjuang membangun masjid. Sumbangan Anda walaupun aku nggak tahu, aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa karena kerjasama serta kedermawanan hati bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik dan semuanya bisa terlaksana, dan alhamdulillah sudah tertutup dari dana yang urgent kita butuhkan. Semoga kedepannya juga bila ada sesuatu jangan sungkan-sungkan Bang Handi, saya tetap akan mendukungnya untuk ini. Saya hanya bisa berkata seperti itu. Saya akan bersaksi nanti di yaumil hisab bagaimana teman-teman berjuang bersama-sama demi tercapainya tujuan kita membangun dan memakmurkan masjid ini. Gitu Bang Handi, thank you, standby. Ada Kores lagi, silakan. Sudah disampaikan. Menjauh ya. Ustaz Alip. Oke. Ya, ada Kores dulu. Aku diwakili. Iya. Siap. Ya, jadi ini ya, umat Islam itu benar-benar hamba dari Tuhan yang Maha Kaya gitu. Kalau udah disuarakan untuk pembangunan umat muslim itu nggak susah, serius gitu. Makanya aku tuh bangga banget dengan agama ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menetapkan imanku di agama yang penuh tumpah-tumpah kebenarannya ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga semua yang berkontribusi terhadap pengrealisasian pendirian dari Masjid Nur Maulida, impiannya Gurunda yang kita sayangi dan hormati, Gurunda Zuma, Allah rahmati selalu, Allah ridhoi segala niatannya, terutama dalam jihad fisabilillah ini gitu, di jalan yang ini gitu. Semoga kita semua bersaksi untuk apa yang kita perbuat terhadap agama yang Allah ridhoi ini. Amin amin Allahumma amin. Tafadhol Bang Handi, dilanjut. Klip lagi baru ke Ustaz Sugi. Ya, untuk apa? Aku ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Memang demikian ya, insya Allah, karena memang di dalam Islam diajarkan sebagai ahli sedekah, Allah mutasoddiqin gitu kan, sesuai juga dalam perintahnya gitu, bahwa wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, boleh dengan hartamu, dengan jiwa kalian, jadi sesuai dengan kemampuan. Dan di sini dibuktikan, diamalkan oleh saudara-saudara muslim. Jazakumullah khairan wa jazakumullah ahsana jaza. Semoga Allah membalas amal kebaikan sedekahnya itu dengan sebaik-baiknya balasan, dan balasan terbaik dari Allah. Tidak ada yang lain kecuali rahmatnya yang mengantar kita ke jannahnya. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Ustaz Ali. Pak De, silakan Pak De.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kesempatan Mas yang sudah kita buka beberapa hari ini dengan rasa berat hati harus ditutup karena sudah memenuhi kuota yang kita inginkan. Yang tadinya kita hanya merencanakan untuk pembuatan sumur, alhamdulillah merembet kepada pembangunan rumah tempat imam atau sekretariat masjid ya. Betapa menyesalnya kita yang belum bisa ikut berpartisipasi, tapi saya yakin saudaraku yang belum ada harta yang bisa disisihkan, paling tidak dengan doa. Siapa tahu di kesempatan lain ada kesempatan emas lagi. Jangan kita merasa enggan dan pelit untuk menyalurkan harta kita untuk kepentingan agama ini. Kita sering mengaku hamba Allah, aku hamba Allah, tapi ternyata rumah Anda lebih bagus daripada rumah majikan Anda. Masjid adalah rumah majikan Anda, rumah Allah. Seharusnya malu kalau rumah Anda itu lebih bagus daripada masjid. Nah, orang-orang yang sudah rumahnya lebih bagus daripada masjid, untuk itu harus lebih banyak bersedekah lagi, ya, supaya rumah-rumah Allah itu kelihatan indah, kelihatan megah. Tapi jangan cuma bangunannya saja yang megah dan indah, tapi harus ada isinya. Memang membangun rumah ibadah itu mudah, semudah membalikkan telapak tangan kita teriak, ayo saudara-saudaraku, kita membangun rumah Allah. Masya Allah, berpartisipasi. Tapi yang lebih susah adalah membangun jemaat, membangun jamaah. Bisa kita lihat bagaimana masjid-masjid sekarang itu kayak museum. Bangunannya indah, tapi isinya kosong. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian, selain kita itu gemar berinfak untuk membangun masjid, kita juga harus menjadi isinya. Ya, karena hanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang akan Allah bangunkan istana-istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berat hati, donasi kali ini kita tutup karena sudah mencukupi kuota, dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada saudaraku sekalian yang telah menyisihkan hartanya. Semoga apa yang Anda infakkan di jalan Allah ini Allah balas dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana janji Rasulullah bahwa amal yang kita infakkan untuk pembangunan masjid akan dijadikan amal jariah. Itulah yang akan menemani Anda di akhirat nanti. Terima kasih saudaraku sekalian. Lain waktu jangan enggan-enggan lagi kalau ada donasi untuk pembangunan masjid. Jangan bosan. Sikit-sikit pembangunan, jangan seperti itu ya. Mari kita tetap semangat untuk agama Allah. Intang surullah yang surkum wa yusaddid aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, maka pasti Allah akan mempermudah urusanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum saya serahkan ke Bang Juma untuk menutup secara resmi, saya sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada seluruh handai taulan, kepada seluruh donatur, kepada semua, baik memberikan secara nyata doa dan seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan donasi yang telah diberikan selama ini. Kami tentu selalu berdoa dan berharap semoga para donatur dan handai taulan semua seiman, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dijauhkan dari balak dan penyakit, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu saya serahkan kepada adik kita Zulkifli Abbas menutup secara resmi. Tafadhal. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di Komal ini, para guru saya, orang-orang terdekat ya, dan juga netizen baik yang ada di TikTok maupun yang ada di channel yang berafiliasi dengan TikTok blokir permanen. Ya, luar biasa ya pada malam hari ini yang tadinya kita wacanakan hanya
untuk penyelesaian sumur bor, dan ada ide dan saran dari rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian, mengingat imam kita itu kasihan ya tidur di masjid selalu di tempat lemari son itu untuk perlengkapan masjid. Akhirnya punya inisiatif kemudian untuk membangun sekretariat sekalian tempat beliau untuk mengistirahatkan dirinya di dalam aktivitas kebersihan masjid, karena memang 24 jam dia di masjid, beliau di masjid. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu 1 hari ya, kurang lebih ya hampir 2 hari, target itu alhamdulillah bisa tercapai. Ini merupakan kekuatan dari ukhuwah Islam yang begitu luar biasa dari sahabat-sahabat semua. Untuk itu saya pribadi dan juga sebagai ketua lembaga yayasan mewakili para sahabat sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang telah ikut berpartisipasi di dalam pembangunan masjid ya, sejak dari peletakan batu pertama sampai usainya penggalangan dana untuk pembangunan sekretariat. Kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan juga memberikan yang terbaik untuk kita baik di dunia dan akhirat, memanjangkan usia kita, mengangkat penyakit, dan juga memudahkan segala urusan yang ada. Amin. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang pasti janji Allah itu tidak akan pernah mungkin diingkari oleh Allah, karena Allah itu adalah maha suci, sehingga dia suci dari sifat yang tercela. Untuk itulah kemudian kita yakin dan percaya apa yang kita telah berikan untuk agama ini, pasti Allah akan membalas dengan imbalan yang setimpal. Saya kira gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Saya tidak berpanjang lebar dengan ucapan alhamdulillah. Donasi untuk pembangunan Masjid Nur Maulida kita tutup dengan harapan hal ini bisa kembali kita lakukan pada pembangunan masjid-masjid yang berikutnya. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai jumpa teman-teman. YouTube kami tutup dulu. Ya, udah ya. Aku mohon pamit juga ya. Bunda Hesti, thank you. Gurunda. Iya. Semoga semua dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Semua di live chat, Iwan Villa di bawah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, kalau beli mixer itu buat apa? Mau ada ini acara bikin kue ibu-ibu? Bikin kue ya, mau bikin kue mixer ya? Enggak dong, mixer ada 2 macam itu. Buat audio gitu. Iya. Sekalian bikin kue juga enggak apa-apa. Oh, kirain mixer buat kue bolu gitu, bukan ya? Perempuan. Soalnya kok tiba-tiba hostnya pingin nanya gitu. Iya, perempuan gitu kalau mixer kan kue. Iya, Cong, memang benar. Soalnya dari kemarin juga aku mau beli, cuman gitu. Gak usah beli mixer, urusin tuh motor, udah dicuci belum? Bang Andi sehat. Mencret gua sehari semalam mencret gua. Nah makanya itu Bang Andi cepat punya istri. Kalau punya istri, ketika Bang Andi mencret diinjak perutnya langsung. Bukannya lehernya diinjak. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaannya yang Kristen ya. Ini lagi di bawah Bang Juma disuruh masuk room gimana orang Jum? Di room PC. Tadi kan Bang Juma udah di room PC. Begini ya teman-temanku yang di bawah ya. Tolong kalau bisa kesana aja. Perintahkan Muslim keluar dari situ. Nggak ada gunanya loh berjamaah sama begituan. Kenapa sih masih mau naik lagi gitu, buat apa coba?
Yang penting saya perintahkan Itu- satu orang ketik di bawah, suruh semua muslim keluar dari situ, pasti sepi. Yang bikin ramai itu muslim. Lu tega ya? Ya. Room hotel kayak Mikan, lalu ramaikan muslim semua isinya coba. Jadi gara-gara rame itulah jadi dia besar kepala gitu. Iya gitu loh. Masa aduh capek deh dibilangin ini orang-orang nih ya. Siapa tahu terhitung itu loh cara-cara ngebunglon kan. Pura-pura jadi muslim. Iyo gitu loh. Terus dibego-begoin gitu ya. Gitu kan. Mereka tuh nggak bisa kalau dengan cara sadar, cara yang benar itu mereka tahu agama mereka itu tidak menjual gitu. Makanya harus tepu-tepu gitu. Itulah yang diajarkan roh-roh kudusnya. Ya nggak? Iyalah. 378 dong. Yo, ini harus gitu. Kalau nggak 378 nggak bisa. Coba nenek moyang mereka emang ada yang datang langsung Kristen kan enggak. Kerja di rumah company gitu kan, jadi pembantu, jadi budak gitu. Gimana? Capek jadi budak? Iya. Mau hidup enak? Iya. Mau. Ya udah nih nyembah manusia Yesus. Apa ini? Berhala. Kalau di agama saya berhala ini. Enggak, ini Tuhan. Mau hidup enak enggak? Nggak usah dipikirin dia berhala atau enggak, gitu kan. Gini loh ya, kenapa mereka itu Dan ini ada typing di bawah kan? Iya. Bentar, ini ada typing di bawah katanya si 400 pura-pura muslim. Bukan pura-pura muslim, memang dia muslim. Oh, kalau 400 mah muslim itu Pak Munir itu. 400 muslim. Itu Pak Munir dulu itu murid saya itu. Tiap hari gua omelin tuh. Tanyanya suruh naik di sini. Siapa yang sering ngomelin dia? Jadi gini ya, kalau kita lihat latar belakang mereka gitu ya, kenapa itu mereka suka menghujat Islam? Bisa kita lihat sebelum tahun 65 G30 SPKI itu jumlah Kristen cuma 3% ya, 3% betul ya. Nah setelah G30 SPKI mereka itu melonjak jadi 9%. Nah ya, kan tahu nih dari mana ini? Ya dari XPKI itu. Karena negara kita kan mewajibkan setiap penduduknya itu untuk beragama. Nah tentu karena mereka ini pembenci Islam, para XPKI itu tentu tidak mau masuk Islam. Maka masuklah mereka itu ke Kristen. Sehingga prosentase Kristen itu melonjak. Nah jadi jangan heran kalau mereka itu suka menghujat Islam. Karena mereka ini keturunan PKI. Ya, yang kalah. Mereka ini keturunan PKI. Keturunan si kalah. Menghujat Islam. Gitu. Itu data itu. Ini bukan ngawur ya, sejarah itu. Sebelum tahun 65 jumlah Kristen di Indonesia 3%. Ini dari londo-londo ireng, pengkhianat bangsa. Nah, karena tidak mungkin dong orang-orang yang baik-baik itu mau beragama Kristen, sementara Kristen adalah agama penjajah. Tentu orang-orang yang dekat dengan para Belanda itu. Nah, ditambah lagi para PKI itu yang harus beragama, mereka memilih Kristen. Gak ada PKI masuk ke Islam tuh gak ada, mereka aja benci Islam kok. Nah makanya jangan heran kalau keturunannya sampai sekarang itu masih suka menghujat Islam. Begitu bos ya. Nah, iya, betul. Kan nenek moyangnya mereka kan, coba ditanya kakek neneknya itu. Kalau neneknya itu pasti di perot-perot Belanda, di perot-perot Portugis kan. Nah ini company-nya mati di perang atau pulang ke Belanda atau Portugis. Nah nenek moyangnya ini ngelahirin anak gitu kan. Tapi nenek moyang aku kurang bebai loh. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Gitu kan. Opung aku pendeta, opung laki-laki pendeta dan guru SMP, opungku perempuan bidan, opungku dari bapak itu petani.
juragan tanah. Bukan ini, Lebih bukan baik. OTST Bahkan gini loh. gini, Bang Kores. Itu yang pendeta Bang Kores. itu generasi Bang keberapa Kores. di Sedikit, Kristen? Bang Kores. Ya ya, Satsuki ya. Di channelnya Paul Zong ya, waktu itu di StreamYard Paul Zong itu ada ibu-ibu dari Batak itu. Nenek moyang kami pada waktu penjajahan tidak pernah merasa terjajah. Justru sekarang ini kami merasa terjajah. Lah saya mikir ya iyalah, nenek moyang mah antek-antek Belanda gimana merasakan penjajahan. Itu di channelnya Paul Zong itu ada ibu-ibu itu. Siapa namanya saya lupa itu. Aduh, bener-bener orang ini nggak punya malu pikirku. Aduh, ya Allah. Makanya cuma naik aku tuh cukup ketawa aja ngeliat mereka tuh. Lu nggak tahu aja lu keturunan siapa. Lu tuh keturunan korban pemerkosaan Portugis sama Belanda gitu. Makanya lu ada di sini. PKI. Iya, keturunan PKI. Ini ada typing di bawah. Blokir ta'aruf yo. Astagfirullahaladzim. Lo kok istighfar? Nih. Diajak yang halal kok istighfar. Gini. Yang ngajak ta'aruf, carilah wanita yang lebih baik dari saya, lebih cantik dari saya, lebih pintar dari saya, dan lebih soleha dari saya. Karena saya wanita yang banyak kekurangan dan wanita yang banyak dosa. Karena banyak kekurangan itulah makanya saya cerai. Carilah laki-laki yang bisa menutupi kekuranganmu. Begitu benernya. Terus laki-lakinya bilang kekuranganmu adalah kelebihan bagiku, gimana coba? Iya tuh. Mulai. Jangan masuk lagi ke jebakan Batman buaya darat. Sudah cukup sekali aku Ini apa namanya ya? Yang di bawah yang apa nyuruh kami ke sana. Itu sama satu muslim aja hancur terhitung. Visi kali dipermalukan. Gimana dia mau jawab Yesus itu keluar dari rahim vagina? Gimana? Emang mereka punya malu? Loh, mereka masih manusia nggak UTST? Masih kan? Kalau mereka punya malu masih dinaiki. mereka cuma nutupin malunya mereka cuma nutupin sakit hatinya mereka gitu. Ketika mereka berkali-kali ditanya, "Weh, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan?" Nah, sakit hati mereka di situ berdarah itu, tapi nggak kelihatan kan gitu. Aduh. Sama Gurunda aja melayang-layang di atas permukaan air ngejawabnya coba. Aduh. Kalau berdarah Bang kelihatan Juma itu ada namanya luka dalam. Ah, luka dalam itu pendarahan ya Bang Andi ya namanya ya. Ya Juluk Kipten Mabas masih live loh. Oh, mana lah aku tahu. Coba dilihat dulu. Masih kayaknya. Coba di telepon admin. Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Kayaknya Bang Juma lagi nengok sumur itu. Yang lucu Kristen coba. Banyak sekarang nama keluar Laskar Kristus. Lah, lu ngapain bikin laskar sekarang? Pas Yesus disalib kemana nenek moyang lu? Kemana? Kemana nenek moyang lu? Kenapa nggak bikin laskar zaman itu? Kenapa? Hah? Orang-orang yang ngebantai Tuhan lu udah pada mati, baru lu bikin laskarnya sekarang. Ini apa coba? Ini kelakuan pecundang ini namanya. Musuhnya udah nggak ada, baru dibikin ya. Cheerleaders. Oh, cheerleader aja. Mestinya cheerleaders aja gitu. Say ye, say e, say e, es, say u, say es. Ye, sus. Saya ketawa tadi. Saya tawa tadi. Tadi naik Laskar Kristen, tadi naik. Dikasih pertanyaan sama guru, langsung kabur, belum ngomong. Aduh, ya Allah. Ketawa aja tadi. Iya Bang Juma pertanyaannya langsung susah-susah sih. Ya enggak dulu Bang, kasih makan dulu. Biar nanti kalau udah jinak baru cung. Laskar kok baru ada 2000 tahun. Ada kabar. Aduh.
Mau David Sulu hilang, David Sulu nggak kuat, kupingnya lepas. Ten, daripada tidur Klenten. Ayo Den, yang mau diskusi silakan. Nah, biasanya kalau makin malam makin banyak Klen. Yuk naik. Pegel. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Bukan ku menolakmu, tapi memang ditolak. Kristen yang Kristen. Siapakah diriku? Aselole. Kan kau punya motor baru,